Ya. Come. Ini eko banget. Ayo, kenapa takut? Aduh jangan satu bangku aja. Majunya sekaligus. Lihat kalau yang paling depannya kosong. Amin. Nah. Ya begitu dong. Amin. Ayo come. Bapak Ayo, come. ayo maju. Come. The greatest miracle in the church is moving the people. Iya, mukjizat yang paling besar di gereja itu ya pindahin jemaat itu dari bangku yang biasa dia duduk. Haleluya. Oh, dingin banget ya. Oh, saya keringatan ini. Kita di depan sini udah keringetan. Haleluya. Thank you very much. Please Ya, be terima seated. kasih, silakan duduk. Pak Koho selalu tempatnya di sana aja. Kalau koho tempatnya di situ terus. Policeman of the church. Ya, dialah pengawas buat gereja. Haleluya. Shalom. Shalom. Good to be with you on Monday. Ya. Tuesday ya. Ya. Sungguh senang bisa bersama dengan saudara yaitu di hari Selasa. Amen. We are always running. I forget the days. Ya, kita ini lari terus sampai lupa sama waktu. Hallelujah. So not easy ya Pak ya. Jadi nggak gampang juga. Amen. But Tetapi not too difficult. nggak sulit juga. Amen. God is good. Tuhan itu baik. Sometimes I wonder how long do I run? Kadang-kadang saya terheran mau berapa lama lari seperti begini terus. But the Bible says Tetapi Alkitab katakan to fight the good fight of life yaitu untuk kita bertanding di dalam pertandingan hidup kita. until the breath of Yaitu your life. sampai batas nafas terakhir kamu. Amen. Serve God. Jadi layanilah Tuhan. Live for God. Hidup buat Tuhan. Why? Kenapa? Because that is your life. Karena memang itu hidup kamu. That is what we are. Itulah kita. Amen. That is our life. Itulah hidup kita. Because we don't own anything. Karena kita kan nggak mau yang lain. Huh? Remember? Ingat, We have spirit, soul, and body. kita ini kan punya roh, jiwa, dan tubuh. Am I right? Benar gak? If your spirit belong to you, who? Apakah roh ibu milik ibu? Huh? Or maybe I ask Uncle Mutu. Atau saya tanya aja That's what she called me. Is it? sama yang biasa panggil saya Uncle Mutu. You have spirit? Punya roh gak? Siapa punya? Roh kamu punya siapa? No. Bukan. Bukan punya. Punya Tuhan. Your soul Jiwa kamu punya siapa? belong to whom? Punya siapa? Tuhan. Punya Tuhan. Your body Tubuh ini punya siapa? belong to the mud. Tubuh kita punya debu tanah. So what do you belong? Jadi yang kamu punya apa? Nggak ada ya Bu ya? Nothing. Nggak ada. Hallelujah. Nothing. Nggak ada. Sometimes we make buba, but we don't realize we are null. Iya, kadang-kadang kita suka, banggain ini, kerjain itu. Sebenarnya nggak ada yang kita punya semuanya. Nothing is ours. Nggak ada yang punya kita. But there's only one is ours. Tetapi hanya satu punya kita. God says, Tuhan bilang, I give myself to you. aku berikan yaitu apa? Hidupku ini bagimu. Amin. When you hold my life, Pada waktu engkau pegang hidup itu, I become your life. aku yang akan jadi hidupmu. Amin. Amen. So the older you get, Semakin yaitu kamu lebih tua, the closer you must go to God. artinya apa? Semakin kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. The closer you thirst for Him. Yaitu semakin kita haus lagi dengan Dia. The closer that you draw yourself to God. Yaitu kita semakin menarik diri kita lebih dekat dengan Tuhan. Amen. Why? Kenapa? Because we know that life in this world is nothing. Karena kita tahu bahwa hidup di dalam dunia ini nggak ada apa-apanya. Nothing. Nggak ada apa-apanya. Yesterday they were famous, today they're nobody. Iya, mungkin aja kemarin-kemarin dia itu adalah seseorang yang terkenal. Besok belum tentu. After 100 years, after 10 years, Mungkin setelah 10 tahun nobody even know nggak your ada grave. orang yang ingat lagi sama nama kamu. Does not even remember your grave. Bahkan ya itu nggak ada yang ingat sama kubur kamu. They don't even know where's your kubur. Bahkan mereka nggak tahu di kubur kamu di mana. So if we understand life like that, Jadi kalau saudara ngertiin hidup itu seperti ini, we begin to realize kita akan mulai sadar how important God is in our life. betapa pentingnya sebenarnya Tuhan di dalam Why do kehidupan I have to kita. say that? Kenapa saya harus katakan ini? Because we're living in a century where the devil is using your mind, your eyes, your everything. Karena apa? Karena kita hidup di dalam zaman ya akhir ini, di mana setan itu akan memakai apa? Mata kita, telinga kita, perasaan kita, mulut kita, semuanya. To look for the world. Hanya untuk apa? Cari dunia dong, kejar dunia. Go for the world. Ayo cari dunia, Go for the money. cari duit, Go for the position. cari dulu Power. posisi, cari dulu kuasa. But once they got it, Kalau udah dapat, they're nothing. nanti-nantinya juga bukan siapa-siapa juga. Hallelujah. So people of God, Jadi umat Tuhan, we need to remind ourselves kita harus bisa mengingatkan diri kita sendiri. again and again. Terus menerus.
Amen. Who am I? Siapa sih saya ini? What am I? Saya ini apa? Why am I here? Kenapa kok saya ada di sini? So when you remind yourself, Jadi kalau kita ingatkan diri kita you get your compass right with God. bahwa kita akan memiliki yaitu tujuan yang benar dengan Tuhan. Hallelujah. Amen. Otherwise, Kalau tidak, we get excited over something. kita ini apa? Cuma jadi orang yang semangat atau sensasi sama sesuatu sebentaran aja. But Tapi at the end of the day, you get tired. nanti pada akhirnya apa? Capek sendiri dah. And then what happened? Lalu apa yang terjadi? You withdraw. Akhirnya kita A lama-lama lot of mundur. people who came to this church many years ago, they are not here. Jadi banyak orang yang awal-awalnya saya tahu ya, kalau saya mau bicara 20-25 tahun yang lalu, yang pernah beribadah di gereja ini, mana coba mereka? Pelan-pelan keluar. Nggak ada, Bapak. Don't even know where the address is. Mungkin kita nggak tahu dia sekarang ada di mana. This is how the world is. Itulah dunia. But Tetapi once you are planted in Christ, kalau kamu benar-benar sudah tertanam di dalam Kristus, you cannot be removed. kamu nggak mungkin bisa tercabut ataupun So tersingkirkan. if I ask you, Kalau saya mau tanya sama then saudara, why did God create you? jadi kenapa Tuhan menciptakan kamu? Why does He love you? Kenapa dia mengasihi kamu? Why does He want you? Kenapa dia juga menginginkan kamu? Just to enjoy Him? Apa hanya untuk menikmati dia saja? No, Tidak juga. you need to bear fruit. Kita harus berbuah. Amen. So today, Jadi hari ini, I want to take you to the place where saya ingin membawa saudara lihat, Jesus talks about it. Yesus berbicara tentang itu. In John chapter 15, Di dalam Injil Yohanes 15, verses 1 to 4. ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Injil Yohanes yaitu 15 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4, firman Tuhan katakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amen. What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? I am the true wine. Akulah pokok anggur yang benar. Meaning, Artinya, there is a false wine. kalau Yesus katakan, dia tegaskan, aku pokok anggur yang benar. Artinya Yesus maksudnya katakan, ada juga yang palsunya loh. Amen. Palsunya sudah banyak sekarang di gereja. Karena apa? Yang palsu itu sudah mulai banyak masuk ke dalam gereja. Many, Banyak, plenty. banyak sekali. Amen. People of God. Ma Tuhan, Palsu apa? palsu itu maksudnya apa? Meaning what? Maksudnya apa? Look at these flowers. Coba lihat bunga ini. This is an orchid. Bunga ini kan bunga yaitu ini ya, anggrek. This is a rose. Ini bunga rose, mawar. Now, when the beginning of the days, I used to wonder, how come they are so fresh all the time? Jadi pada waktu awal-awalnya kok saya heran-heran ya. Kenapa ini kembang seger melulu kelihatannya. So wherever I go, I look at the flower, I go touch first. Jadi setiap kali kalau saya lihat ada bunga gitu yang kelihatannya bagus. Saya pelan-pelan, saya deketin, saya pegang. Why? Kenapa? Because they're so fresh. Karena kok kelihatannya seger terus. But I touch them, I say, oh plastic. Tapi waktu dipegang, oh plastik. Banyak juga jemaat begitu. Amen. Look so good. Kelihatannya tuh bagus. So fresh. Seger. Oh, seperti diurapi Tuhan. But you go close and touch and see, then you realize it is imitation. Begitu udah dideketin, diperhatiin, diliatin. Oh ternyata ya ini imitasi. So you need to ask yourself, Jadi saudara harus tanya sama dirimu are sendiri. you a true wine? Apakah kamu adalah itu, are you true wine? Uh-huh. Apakah kamu adalah pokok anggur yang benarnya? Or your imitation? Atau kamu adalah yang imitasi? How do I know? Bagaimana saya bisa tahu? Because the true wine will have to go through process. Karena apa? Kalau pokok anggur yang benar itu akan mengalami proses. The true wine cannot grow like a wild tree. Yang namanya pokok anggur yang benar itu dia tidak bisa bertumbuh seperti kayak pohon liar. Cannot. Gak bisa. Huh? If you have seen what they call vineyard, then you will know. Kalau saudara pernah lihat yang namanya perkebunan anggur yang biasa dipakai untuk bikin yaitu wine, baru ngerti.
you realize Saudara the menyadari, tree is very, very strong down there. yaitu pohonnya itu akarnya root di goes bawahnya deep. itu tuh sangat-sangat kuat, sangat dalam. And then it begin to bear fruit. Baru dia mulai yang namanya bertumbuh dan menghasilkan And buah. every season, Dan setiap musim, the wine dresser will cut and prune the place. itu setiap waktu ya tukang kebunnya itu tuh akan apa? Dia potong, dia rapiin, dia bersihin. It's not like padi, he doesn't take it out. Jadi bukan seperti padi yang cuma langsung dicabut aja udah. No, Enggak, he prunes. dia tuh rapihin dulu. So people of God, Jadi umat Tuhan, if you are a true wine, kalau saudara berasal dari you pokok will anggur yang go benar, through pruning. kamu juga akan mengalami proses perapihan. Amen. No Christian, whosoever he is, will be able to go to heaven without pruning. Jadi tidak ada seorang pun yang mengaku dirinya Kristen yang bisa langsung masuk ke surga tanpa mengalami proses perapihan di dunia ini. Di Amen. dunia ini. Pruning. Proses perapihan. Amen. Meaning, Artinya there will be cut, akan dipotong, there will be pain, akan ada there penderitaan, will be tears, akan ada air there mata, will be loneliness, akan ada kesepian, there will be depression, akan ada depresi, there will be times of hopelessness. akan ada waktu-waktu kita putus asa. Why? Kenapa? God will have to take you through that. Karena memang Tuhan harus membawa saudara Will have to melalui semua cut itu. you, Dia artinya apa? prune you. Tuhan itu apa? Potongin bagian kamu yang udah jelek-jeleknya, Not yang gak because he does benernya. not like you, Bukan karena Tuhan gak suka sama kamu. but because he wants you to bear more fruit. Tetapi Tuhan pengen pohon kamu itu tuh berbuahnya lebih banyak. Hallelujah. Now people of God, Ma Tuhan. said, that's what Jesus said. Oleh karena itu Yesus katakan, I am the true wine. akulah pokok anggur So yang those benar. people who are planted in Christ, Jadi setiap orang yang tertanam di dalam he Kristus said, he's the true wine. baru bisa berkata bahwa dialah pokok anggur yang benar. Now people of God, Ma Tuhan. when do you become a wine then? Kapan saudara menjadi anggurnya? If you're born in a Christian family, are you straight away a wine? Pada waktu saudara lahir dari keluarga Kristen, apakah kamu bisa otomatis bilang, oh saya udah jadi yang pokok anggurnya? Can you imagine? Saudara bayangin. You can be in the church. Saudara bisa You can be born di dalam in the gereja. church. Saudara bisa lahir di You gereja. can be born coming to church day and Saudara night. bisa yang namanya datang ke gereja siang malam. You have nothing to do with Tapi God. belum tentu ada hubungan apa-apa dengan Tuhan. Amen? Why? Kenapa? Because you're not his wine. Karena kamu bukan lagi yaitu apa? Kamu bukan seperti ranting yang berasal dari pokok anggurnya. Why? Kenapa? Because you decided otherwise. Karena kamu yang udah memutuskan di lainnya. Now remember, Ingat, if your eyes is on the world and you walk with Christ, you cannot be a wine. kalau misalkan mata saudara masih tertuju perhatiin ke dalam dunia, tapi bilang jalan di dalam Kristus, nggak mungkin kamu bisa yang namanya tinggal diam di dalam pokok You anggurnya. cannot focus yourself in the world. Kamu nggak bisa fokuskan diri kamu di dalam dunia. Because the Bible tells us very clearly Karena Alkitab sudah menjelaskan kepada kita. in 1 John 2:15 and Di 16. dalam yaitu surat 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 katakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Amen. What is it? Apa yang dikatakan? Do not love the world. Janganlah kamu mengasihi dunia ini. Oh, kamu suka mau cari uang? Kalau kamu masih mau nikmati cari uang, All the time thinking about how to make money? yaitu tiap waktu pikirannya aja, gimana ya mau cari duit ya, gimana ya mau dapetin duit. You got nothing to do with God. Artinya kamu gak ada hubungan apa-apa dengan Tuhan. Amen. Why? Kenapa? Because your eyes on the world. Karena saudara matanya masih tertuju kepada dunia. And you love the world. Dan saudara masih mencintai dunia. And you want the things of the Bahkan world. kamu masih menginginkan hal-hal yang ada di dalam dunia. Mau hidup seperti orang di dunia. Bahkan kamu gak ada bedanya mau hidup seperti orang dunia. Hallelujah. Now people of God, Ma Tuhan. better watch it. Coba lebih baik Now perhatikan. I am not saying that God will not bless you. Saya bukan mengatakan bahwa artinya bahwa Tuhan itu gak bisa memberkati I'm kamu. a person who believe in God's blessing. Karena saya adalah orang yang percaya dengan berkat Tuhan. Because when God called me to full-time ministry, Karena pada waktu Tuhan panggil saya masuk ke dalam pelayanan penuh waktu, He asked me to let go everything. Tuhan minta saya meninggalkan semuanya. I was earning about 400 million your money. Saya udah memiliki penghasilan untuk ukuran uang saudara sekarang ini 400 juta. Amen. I was driving a Mercedes. Saya udah mengendarii Mercy, I was driving an Alfa saya Romeo. udah mengendarii Alfa Romeo. That was my life Itu hidup saya before I became a Christian. sebelum saya jadi orang Kristen. So Jesus said, Yesus bilang, would you let go all for mau me? gak kamu tinggalkan semuanya dan ikut aku? The people in the church want to go after the riches. Tetapi kan zaman sekarang ini orang-orang gereja ini kan terbalik.
Mereka itu malah maunya kembali lagi ke dunia, kejar dunianya. Because Jesus said, Yesus you katakan, want to come after me, kamu harusnya ikut aku. cut that off first. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus bisa lepaskan dunia ini dulu. You might say, how to heat up? Mungkin saudara pikir, kalau mau tinggalin dunia ini gimana mau hidup? How to heat up? Bagaimana mau hidup? Hidup itu bukan kamu punya. Your life is not yours. Hidup kamu aja bukan milik kamu. Does not belong to you. Bukan milik kamu. That means, Artinya, if you love the world and the things of the world, kalau kamu masih mencintai dunia dan apa yang ada di dalam you dunianya, cannot obey God. kamu nggak mungkin bisa mentaati Tuhan. Simple. Sederhana. So don't think all the people who come to church will go to heaven. Jadi jangan saudara pikir bahwa kalau orang Kristen datang ke gereja otomatis bisa masuk surga. No. So my Belum question tentu. will be, Pertanyaannya, so what is your intention of coming to church? jadi apa sih maksud kamu untuk datang ke gereja? What is your intention of coming to Jesus? Apa maksud tujuan kamu datang kepada Yesus? Huh? Uncle Mutu, what about you? Why you want to come to church? Mau ngapain datang ke gereja? Why do you want to play music for church? Mau ngapain kita melayani Why Tuhan do you main want to be a musik? Christian? Mau apa kita jadi orang Kristen? Untuk apa? Ya, saya nggak berpikir gitu ya. Mungkin kita nggak pernah berpikir sejauh itu. I forgot your name. Alex, hallelujah. I Ellen. forget. Ellen. Iya, Ellen. Bukan Alex. Elena. Ellen pastor. Oh, okay, Ellen. Oh, why you want to be a Christian? Kenapa Ellen mau jadi orang Kristen? Ya, papa mama Kristen, I so Kristen lah. Ya udah, bapak mama saya Kristen, kita udah biasa dibawa ke gereja, ya udahlah ikut-ikut aja jadi gitu orang Kristen. Benar ya? Benar nggak? Hah, Ellen? Enggak juga ya. I never thought of that, isn't it? Kita nggak pernah mikir seperti itu kan ya? Why? Kenapa? We just flow. Kita ini seperti kayak orang ikut-ikutan aja. Now people of God, Tuhan. let's assume. Coba bayangin. Of course your father and mother going to live longer ya. Bayangkan aja ya kalau misalnya bapak ibumu pasti hidupnya masih lama. But Tetapi assuming bayangkan if they're not there, kalau mereka udah nggak ada, will you still come to church? yakin masih mau setia datang ke gereja? Would you still serve God? Masih mau melayani Tuhan? Would you still love Jesus the same? Masih mau mengasihi Yesus sama? If not, Kalau enggak, you're not sure. kalau nggak yakin, I have news for you. saya punya kabar buat kamu. You are already prepared to go to hell. Bahwa kamu itu sebenarnya udah mempersiapkan diri untuk masuk neraka. Hello? Am I right? Why? Because the seed of God is not inside you. Karena sebenarnya benih daripada Tuhan itu tidak ada di dalam dirimu. It's not inside you. Tidak ada di dalam dirimu. Your desire is not God. Kenapa? Karena keinginan kamu, mata kamu itu belum benar-benar tertujunya ke Tuhan. Your desire is the world. Keinginan kamu itu masih, saya masih You mau only dunia. want to use God to go to the world. Bahwa kita ini kadang-kadang apa? Masih memanfaatkan Tuhan untuk mau dapetin dunia. Baru problem datang. Kalau Baru udah kena bentok cari. kiri, bentok kanan, udah gak ada jalan keluar Nangis baru. ini, malu, dipermalukan, baru cari Tuhan. Tuhan itu kan kadang-kadang jalan pilihan yang terakhir. Benar gak? Benar gak? Amen. Now people have got. Tuhan. That's what Jesus said. Itu sebabnya Yesus I am katakan, the true wine. akulah pokok anggur yang So, benar. are you planted in the true wine or are you artificial? Apakah kamu ini adalah orang yang ditanam di dalam pokok anggur yang benar atau ditanam di pokok anggur yang cuma palsu? Just like this. Sama seperti ini. Looks so real. Kan kelihatannya kan dari luarnya aja bagus kok ini. Amen. Look from the outside. Wah, luar biasa, cantik banget. Kadang-kadang yang palsu aja dilihat lebih bagus daripada yang aslinya kan. But when you come near, Giliran udah dideketin, there is no harum. gak ada wanginya. The Bible says, Alkitab bilang, if you are a Christian, kalau kamu Kristen, you radiate the aroma of Christ. kamu kan harusnya apa? Memancarkan aroma Kristus. Amen. The people talk to you say, kok kamu beda sih? Sehingga apa? Orang yang ngomong sama saudara, yang keluar dari perkataan mulut kamu itu juga kan orang bisa rasain, loh kok kamu kebeda ya? The aroma. Aromanya. That means, Artinya, you're not artificial now. kamu itu bukan yang palsu. Benar nggak? Amen.
Because the artificial looks so beautiful. Kenapa? Karena yang palsu ini dilihat itu pasti bagus. Sometimes they look better than the real one. Kadang-kadang memang kalau kita lihat yang palsu sama yang asli, ya kan? Yang palsunya itu lebih bagus. Huh? But Tetapi cannot bear fruit. gak bisa yang namanya berbunga. Get no smell. Gak ada wanginya. Amen. Jesus said, Yesus I katakan, am the true wine. aku ini pokok anggur yang benar. So, Jadi I had to ask myself, saya harus tanya sama diri saya am sendiri. I planted in the true wine? Apakah saya ini sudah tertanam di pokok anggur yang benar? Amen. If I am planted in the true Kalau wine, memang saya tertanam di dalam pokok anggur yang benar, then the second thing will happen. lalu hal yang kedua yang terjadi. Jesus said, Yesus my katakan, father is the wine dresser. Bapakkulah bukan pengusaha. Kalau vine dresser itu tuh artinya kayak seperti tukang kebun. Wine Bukan dresser. bicara pengusaha, saya nggak tahu kenapa pengusaha gitu. Bapak di surga bukan pengusaha ya. Bapak kita itu seperti tukang kebunnya. Amen. He is the wine dresser. Jadi bapak Kiku yang jadi tukang kebunnya. He will come and see you when you're growing. Whether this is outgrowing. Cut it. Jadi bapak itu akan datangin yaitu pohon kamu. Dia lihat dulu, waduh yang bagian ini nih pohonnya nih, daunnya ini nih tumbuhnya nih melebihi dari apa yang harusnya dia ada. Potong sini. Amen. So how does he do it? Bagaimana Tuhan lakukan? How is God going to potong? Bagaimana tuh bala bapak akan potong? When you read the Bible. Yaitu dari caranya pada waktu kita baca firman When Tuhan. you read the Bible. Waktu kita baca firman Tuhan. Terasa nggak prok gitu. Pada waktu kita baca ayat-ayat tertentu. Benar gak kita rasanya seperti diinsafin? Ellen ketusuk. pernah ya gitu ya. Tusuk ya. Kena tusuk prok gitu ya. And what do you do? Dan apa yang kamu lakukan? What do you do after that? Apa yang kamu lakukan setelah itu? Do you confess? Apa kita langsung cepat-cepat minta ampun mengakui? Do you want to let go? Atau kita biarinin aja? But if you don't, Kalau tidak, then lalu you will not be a wine dresser. The wine dresser cannot do anything for you. bahwa tukang kebun kita gak bisa berbuat apa-apa sama pokok anggur kita. And what will happen? Dan apa yang It terjadi? becomes a wild tree. Nanti pohon kamu jadi pohon liar. Di dalam gereja ya benar, dalam gereja. Tapi pokok liar. Kita semua bisa aja bilang kita ada di dalam gereja, tapi belum tentu semuanya itu tertanam di pokok anggur yang benar. Why? Kenapa? Benar harus dipotong. Kenapa? Kalau benar, dia rela ibaratnya dibersihin, Bersihin, so what? dirapihin, dipotong, digunting bagian yang ini, yang gak rapi, yang gak bener. Why? Kenapa? Supaya dia bisa berbuah. Supaya dia tuh menghasilkan buahnya lebih banyak. And what kind of buah? Buah yang seperti apa? Buah yang berkualitas. Dan buahnya juga buah yang punya kualitas. Haleluya. That means Artinya? your life will have quality. Artinya hidup kamu akan memiliki kualitas. Not just hidup sekadar Jadi hidup. hidup kita itu bukan hanya sekedar hidup jadi orang Kristen aja biasa-biasa. No. Tidak. Why? Kenapa? Because the Father said, I will cut you. Karena memang Bapak kita udah bilang, aku yang rapihin kamu ya. Amen. And He allows you. Tuhan izinkan. He allows you to go through pain. Jadi Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. That's why the Bible says, Oleh karena itu Alkitab katakan, He will not. There is no temptation above anything a man can bear. bahwa tidak ada pencobaan-pencobaan yang kita alami itu bisa melebihi daripada kemampuan kita. Amen. God allow you. Kenapa? Tuhan izinkan pencobaan itu datang. Amen. I give you an example. Saya ya. kasih contohnya. Now, beautiful story of Joseph. Yaitu cerita yang bagus tentang kehidupan Yusuf. Amen. You want to go. Many of us want to become so high up in the world. Jadi banyak dari kita yang maunya apa? Langsung diangkat tinggi aja jadi pejabat seperti kayak Yusuf. Amen. Now, people of God, kalau sekarang pejabat no big deal ya, alang korupsi. Ya, kalau yang namanya sekarang pejabat itu kan bukan masalah besar lagi kalau bicara soal korupsi. Amen. All korupsi. Korupsi naik ke atas. Iya kan? Yang namanya nyogok mau dapat posisi ini nanti diangkat. Amen. Naik atas, Sudah sampai di atas, udah ketahuan. What happened? Boom, jatuh. Am I right? benar gak? God is not like that. Kalau Tuhan kita kan gak seperti itu. God will not allow that. Tuhan tidak akan izinkan itu. So, we want to rise up. Kita mau naik. God wants you to rise up. Iya, Tuhan mau lihat kehidupan kamu itu Joseph makin lama makin meningkat. Yusuf, Was a man who went through pain after pain. dia adalah orang yang mengalami penderitaan demi penderitaan. Oh, people of God, you Tuhan. and I may never want to be like that. Mungkin saudara dan saya kita mungkin gak mau kalau disuruh hidup seperti But you Yusuf. see how God deal with man. Yeah? Tetapi coba perhatikan bagaimana Tuhan Before berurusan the dengan pain orang. came to his life, God already give him dreams. Sebelum penderitaan datang ke dalam hidup Yusuf, Yusuf sudah dikasih mimpi. What is that?
Apa itu? This is what I'm going to do for you. Bahwa ini yang akan aku lakukan buat kamu. All the 12, what do you call, bow down Dikatakan before you. yaitu apa? Semua yaitu ke-11 berkas itu akan sujud menyembah dia. They will all worship you. Mereka akan menyembah dia. All honor you. Atau menghormati dia. Meaning, Artinya, God say, Tuhan bilang, I will raise you up above all your family. aku itu akan mengangkat engkau di antara So when he keluargamu. told the story to his parents, they all got angry. Jadi pada waktu Yusuf menceritakan mimpinya kepada yaitu saudara-saudaranya yang lain became semua jealous. marah. Semua iri hati. So what happened? Apa yang terjadi? They sold him. Makanya In Yusuf fact, they dijual. wanted to kill him. Bahkan sebenarnya Yusuf maunya dibunuh. And then one brother said, why do we kill him? He's our own blood. Let's just sell him. Lalu yaitu kan saudara yang paling besar Yuda kan bilang, kenapa kita harus membunuhnya? Jual aja udah dapat That uang. is why God still favor Judah. Oleh karena itu kenapa? Yaitu apa? Kepada suku Yudea ya. Jadi Tuhan itu masih berkenan gitu. Jesus is called the line of Judah. Makanya disebut yaitu Yesus itu singa dari Yehuda. Why? Kenapa? Because there's righteousness in him. Karena masih ada kebenaran di dalam There dia. is truth in Judah. Masih ada kebenaran di dalam Yuda. Amen. So people of God. Tuhan. So they sold him Jadi mereka jual as a slave. sebagai budak. We don't know what is slave today. Ya. Mungkin buat kita zaman sekarang kita nggak ngerti ya kalau yang namanya dimaksud budak itu seperti apa. You have no right whatsoever. Kalau budak itu kan orang yang nggak punya hak sama sekali, nggak bisa mutusin apa-apa, nggak bisa pilih apa-apa. Can you imagine how you live? Jadi bayangin hidup seperti kayak terpenjara aja. Worse than a dog. Lebih buruk daripada anjing. That's a life. Itulah hidup budak. But God showed him favor. Tapi Tuhan tunjukkan perkenanan kepada dia. Lifted him up. Mengangkat Yusuf tinggi. Now, when God want to lift you up, Pada waktu Tuhan mau angkat kehidupanmu, God want to test your heart Tuhan first. ingin menguji hati kamu dulu. He want to test your heart. Dia mau uji hati kamu. Does it mean that God does not know your heart? Apakah artinya bahwa waktu Tuhan mau uji hati kita, Tuhan gak tahu isi hati No. kita? Bukan. He wants you to know your own heart. Bahwa Tuhan menguji hati kita bukan untuk Tuhan mau tahu. Tapi Tuhan mau kamu tahu isi hati kamu itu seperti apa. In a situation like this, how do you Kalau behave? misalkan situasinya terjadi seperti gini, reaksi kamu gimana? In this situation, how do Kalau you? di dalam situasi yang seperti ini, reaksi kamu seperti apa? In this situation, how do you react? Kalau kamu misalkan dalam kondisi seperti ini, reaksi kamu In seperti apa? all the situation, Jadi di dalam segala situasi, is God still the center of your life? yaitu apakah Tuhan masih tetap mengatur kehidupan kamu? Amen. Ini kelihatannya serem banget ini. Udah lapar atau apa nih Pak? Amen. So people of God, Ma, Tuhan. so you want to come back in life? Jadi kalau saudara mau yang namanya bangkit dalam kehidupan, The world becomes artinya gini loh. Kalau saudara mau benar-benar hidup di dalam Tuhan, hidupnya mau diangkat dalam Tuhan, itu sepertinya ruang lingkup dunia kamu makin lama makin sempit, makin lama makin sempit, makin lama makin sempit. Amen. But on the other end, the world is different. Tetapi di satu sisi kalau buat prinsip dunia itu berbeda. They have more friends. Kenapa? Kalau kamu punya lebih banyak, jauh lebih banyak lagi kamu bisa terkenal. Or more people want to know you. Bahkan ada orang yang lebih mau mengenal kamu lagi. But Tetapi when God uses your light, you become narrow. yaitu kalau Tuhan pakai kehidupan kamu tuh sepertinya apa? Makin lama makin sempit ruang lingkupnya. Ini udah nggak boleh, itu nggak boleh, yang ini udah nggak bisa lagi, yang itu nggak boleh lagi. Oh, dia say, Pak Yusa itu kalau khotbahnya keras banget, Pak. Pernah dengar, Pak? Pernah kan? Kok kenapa ya? Pak, kelihatan Pak Yusa ini orang keras ya? Ibu dia orang keras ya, Bu? Enggak kan? Kok kenapa orang bilang dia keras? Bukan dia yang keras. Bukan firmannya keras. Yang pendengar itu hati mereka yang keras. Yang sampaikan sih nggak keras. Firman Tuhan itu tuh nggak ada yang keras. Nggak ada yang keras. Tapi pada waktu yang dengernya itu, kalau hatinya keras ya jadilah keras. Keras banget loh. Amin. Kenapa? Kenapa? Because all this time dia dapat only moles. Kenapa? Selama ini kamu cuma dikasih minum susu. Minum Enaknya susu. yang dengernya yang enak-enak, yang Enak enak-enak. kalau Ellen dikasih bawa susu untuk Ellen, Bu. Kelihatan dia, lihat udah kumis, udah punya gigi semuanya, mama masih bawa susu. Iya kan, coba kalau kayak Ellen udah begini ya, usianya udah 20-an lebih. Kemana-mana maminya masih bawa yang namanya botol susu. Mau gak Tiap Ellen? waktu dikasih aja nih, Ellen minum susu. Amin, tapi gereja mau begitu. Tapi kan kebanyakan gereja
Maunya apa? Jemaatnya lebih baik dikasih minum susu Amin. pakai botol. Dia mau ke gembala, hamba-hamba Tuhan yang kasih dia susu terus. Kalau masuk minum susu terus, bisa masuk surga nggak Bu? Halo? Minum susu kebanyakan aja bisa kembung. Hah? Ya, Hah? Would you go to heaven? bisa ke surga enggak? No. Enggak juga. The reason why God wants us to go to heaven, Yaitu alasannya kenapa Tuhan mau kita masuk surga. for us to receive back the image of God in us. Untuk bisa menerima apa? Gambaran dia kembali dimasuk ke dalam kehidupan kita. What Adam lost in the Garden of Eden, Jadi apa yang sudah Adam dan Hawa hilangkan di Taman Eden, the image of God, yaitu gambaran Allah yang ada sama mereka. must come back to us again. Gambaran Allah itu yang harusnya apa? Kembali lagi ke dalam kehidupan kita. Hallelujah. And in that image is what that will rule the world. Dan di dalam gambaran itulah sebenarnya apa? Kita bisa memerintah dunia. Amen. So that's why you need to rise up. Oleh karena itu kamu juga harus bangkit dalam kehidupan kamu. But Tetapi problem will come. problem iya akan ada. Pain will come. Penderitaan akan ada. Tears will come. Pardon? Tears will Air come. mata akan ada. Jesus did not say if you come to me you will have a bed of roses. Yesus gak pernah janjikan di dalam firman-Nya kalau kamu ikut aku, kamu akan hidup enak-enak. Semuanya dijamin, semuanya enak-enak. Kamu Nah, gak akan menderita. Enggak kan, Yesus gak pernah janji begitu. Never said that. Yesus gak pernah bilang He begitu. said, Yesus hanya in the bilang, world, di dalam dunia ini there will be tribulation. akan ada penganiayaan. Amen. Tribulation. Penganiayaan. But be of good cheer. Tetapi tetaplah bersuka cita. I have Sebab overcome aku them. sudah mengalahkan dunia. Meaning, Maksudnya, you will go through. You won't run away. kamu itu akan alami. Tapi pada waktu kamu alami, kamu hadapi, kamu gak kabur. Hallelujah. Why? Kenapa? Because he is in you who will be stronger than Karena apa? Karena dia yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar dari apa yang ada di dunia. you. Just now you sing the song, Ibu. Kan tadi barusan kan Bu Lili You nyanyiin said, lagu. I will not be shaken because you are in me. Yaitu bahwa kita tidak akan tergoyahkan kalau Tuhan ada di dalam Ada kita. kan? How does it sing? No, Pastor. Huh? Karena because you are in me. Ada satu kalimat yang kata. Huh? Oh hanya kau milikku di surga ya. Amen. No matter what happen, Gak peduli apa yang terjadi. because you in me. Karena kau di dalam aku. Now I want to ask you to. Saya mau tanya sama saudara. Huh? Ellen, is Jesus in you? Ellen, apakah Yesus ada di dalam kehidupan Ellen? Tahu dari mana? Bagaimana Ellen bisa tahu? Now if I want to know whether I got a heart, I go to the doctor. Kalau misalkan saya mau tahu dong, saya punya hati ini benar apa enggak, sakit apa enggak, kan saya datengin dokter spesialis kan They jantung. do the ronsen. Mereka lakukan mungkin x-ray. Amen. And you can find all my organs. Lalu dengan x-ray itu kan kita bisa lihat semua organ tubuh That means kita. all the organs are inside me, yeah? Artinya kan organ tubuh yang ada di dalam saya. How do I know that Jesus is inside you? Jadi bagaimana saya bisa tahu bahwa Yesus ada di dalam kamu? How can he be inside you? Bagaimana dia bisa ada di dalammu? This is the problem. Inilah problemnya. Huh? Why? Kenapa? We only know Jesus is in me. Kita itu hanya tahu, oh Yesus bersama dengan saya. Oh, Tuhan bersama dengan saya. Haleluya. Nah, people have got, Ma, Tuhan. oh, Atau aku dalam Tuhan. saya di dalam Tuhan. Tuhan di dalam aku. Tuhan di dalam saya. Now, people have got, Ma, Tuhan. Jesus said, Yesus bilang, if you are in me and my word abide in you. Yesus itu hanya bilang, jikalau kamu tinggal diam di dalam aku, firmanku tinggal di dalammu. Amen. You look, when Jesus will come in your life, Jadi kapan Yesus itu bisa masuk ke dalam Jesus kehidupanmu? can only come when the word comes in. Yesus itu hanya bisa masuk ke dalam kehidupan kita kalau firmannya yang kita dengar itu masuk, kita simpan di dalam Kamu hati kita. duduk dengar firman aja nggak bisa dengar. Nggak masuk. How can Jesus be in you? Jadi kalau kamu lagi dengar firman Tuhan, gelisahan, keluar masuk, ya apa yang kamu dengar, bagaimana kamu bisa bilang Yesus bersama dengan kamu? Amen. The only way God says, Kenapa? Satu-satunya cara Yesus bilang. Why? Kenapa? because man sin because of his hearing. Bahwa manusia itu berdosa oleh karena apa? Karena mendengarkan. He heard Satan. Dia mendengarkan suaranya si ular, si setan. Now God says, Sekarang Tuhan bilang, you want to come back to me? kalau kamu mau matang lagi You have kembali to padaku, hear my words. kamu harus bisa apa? Kembali lagi dengar firmanku. That's why he said, how does the faith come? Oleh karena itu kan dikatakan Faith bagaimana comes iman by hearing. timbul. Iman timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Amen. Romans 10:17. Kan dikatakan dalam surat Roma 10 ayat 17. So when the word comes in, what will happen now? Jadi waktu firman Tuhan masuk, apa yang terjadi? The Bible says, Alkitab katakan the word is spirit and life. bahwa firman Tuhan itu adalah roh
dan hidup Allah sendiri. Amen. John 6:63. Injil Yohanes 6 ayat 63 katakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amen. Jadi firman itu apa? Jadi firman itu sebenarnya apa? Roh dan Roh dan hidup Allah. Amen. Can you imagine now? Saudara bayangin. Firman masuk. Now to function. Jadi pada waktu firman masuk, fungsinya ada dua. Number one, Yang satu, it's a spirit. itu dikatakan dia datang seperti roh. Amen. When the spirit comes, my spirit will receive it or reject it. Jadi pada waktu roh Tuhan masuk, kan saya punya pilihan. Saya mau terima dia atau enggak? Mau dengar atau enggak? Saya mau dengar atau enggak? Mau terima enggak? Mau terima enggak? Want to obey or not? Mau taatin atau enggak? Want to change or not? Mau berubah atau enggak? It's my right. Itu kan semuanya kan pilihan kamu. Amen. Why? Kenapa? Because if Jesus is in you, cannot be two men inside you. Kalau misalnya Yesus ada di dalam kamu, nggak mungkin dong ada pribadi yang lain di dalam kamu juga dong. Why? Kenapa? Because only one person can be in this body. Karena hanya ada satu pribadi atau satu roh yang bisa ada di dalam diri kita. Cannot be two. Nggak boleh ada dua roh. So, Jadi if I hear the word of God, kalau saya dengar suara Tuhan, me and mine will die. artinya apa? Saya, punyaku, milikku, ego saya, diri saya sudah mati. I follow his word. Karena saya ikutin jalannya dia. So when I follow his word, Pada waktu saya ikutin jalannya, he is in me. dia di dalam saya. How? Bagaimana? In the form of the word. Dalam bentuk yaitu firman-Nya. The word is spirit Kenapa? Firman itu kan dikatakan roh and life. dan dia hidup. So when the spirit come into me, Jadi pada waktu roh Tuhan masuk ke dalam or saya, the word come in me, atau firman Tuhan ini masuk ke he dalam will saya, give me the life dialah yang akan memberikan saya terang, to walk in that life. di mana saya bisa berjalan di dalam terang itu. So what does that mean now? Maksudnya apa? Tuhan dengan saya. Baru kita bisa berkata Tuhan bersama dengan saya. Amen. That's when God is with you. Baru pada saat itu Tuhan bersama denganmu. Oh God, when God is with you, you don't even talk in your mouth. Jadi pada waktu Tuhan bersama dengan saudara, saudara mungkin gak perlu bicara dengan mulutmu. Amen. You just close your eyes. Kamu hanya tutup mata, You can talk to him. kita udah bisa bicara dengan Because dia. God is spirit. Kenapa? Karena Tuhan itu kan roh adanya. Amen. Anyone who comes to him must be in spirit and in truth. Bahkan dikatakan setiap orang yang mau datang kepada dia atau menyembah dia itu kan harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Amen. That is the higher part of walking with God. Itu kalau kita udah bicara yaitu apa? Tingkatan yang lebih tinggi untuk jalan di dalam alam That's roh. exactly how God did with Isaiah. Itu caranya, itu bagaimana itu Tuhan berurusan dengan Nabi Yesaya. God said to Isaiah, go and tell Hezekiah he'll die there. Kenapa? Karena Allah memberitahukan kepada Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepada Raja Hizkia bahwa dia akan mati. Amen. What happened? Apa yang terjadi? He went and told Hezekiah. Dia pergi kasih tahu yaitu Nabi God says, your time is Hizkia. over. Waktumu akan tiba. And then he walked back Lalu sudah sampaikan pesan Tuhan, He was Nabi Yesaya jalan lagi. in the courtyard. Lagi di pelataran. Everybody said, puji Tuhan, puji Tuhan. He will greet them. Sama aja seperti saudara bisa aja di dalam gereja ini. Saudara lagi salaman, lagi ngobrol, orang ajak bicara saudara. But Tapi while talking to people, selagi kamu bicara dengan orang-orang, God spoke to him. Tuhan bisa bicara audible ke Where did kamu. God speak to him? Di mana Tuhan bicaranya? Was it audible Apakah audible? that everybody can hear? Di mana semua orang bisa dengar? Or Atau did he speak from the heart? yaitu dia bicaranya dari dalam Or rohnya? did God speak through his mind? Atau yaitu Tuhan bicara ke dalam pikirannya? Sekarang gampang aja orang bilang, Tuhan bicara dengan saya. Ngawur. Because they don't know how to differentiate the spirit now. Karena mereka belum lagi mengerti bagaimana untuk membedakan di dalam rohnya. Amen. What happened now? Apa yang terjadi? God, Isaiah heard the voice Nabi Yesaya dengar suara itu. and went back to Lalu dia kembali Hezekiah. lagi mendatangi Raja Hizkia. and told him, Dan memberitahukan God gave you 15 bahwa years. Tuhan memperpanjang umur kamu Now 15 that's tahun. exactly how you and I will live. Begitu juga persis yaitu sepertinya saudara hidup. Amen. Let me ask you. Mari saya tanya sama When saudara. God said to Jonah, Pada waktu Allah berkata kepada Nabi Yunus, go to pergilah ke Niniwe. Nineveh. Go to Nineveh. Pergilah ke Niniwe. Now how did God speak to Jonah? Kalau menurut saudara, bagaimana caranya Tuhan berbicara atau menyampaikan pesannya kepada Nabi Yunus? How? Bagaimana? So many of the times we read the Bible, we don't know how God spoke, yeah? Jadi pada waktu kita baca firman Tuhan, ketika kita baca, berfirmanlah. Kita nggak tahu caranya Tuhan berfirman itu dengan cara seperti apa. Now people of God, Ma Tuhan. so once you already submit to His word,
His life is in you. Artinya kalau saudara sudah dengar firman Tuhan, saudara itu tunduk pada firman Tuhan, artinya kan roh Tuhan ada di dalam dirimu. Hallelujah. What happened now? Apa yang terjadi? The spirit living in you is the spirit of God. Bahwa roh yang ada di dalam kamu yang hidup itu adalah roh Tuhan. So what happened to your spirit? Jadi apa yang terjadi dengan rohmu? Your spirit will submit to him. Rohmu itulah yang akan tunduk kepada roh Tuhan. Your spirit will not do anything what he does not like to do. Sehingga roh kamu tidak akan melakukan apa yang roh Tuhan itu tidak akan memberitahukan kamu untuk bisa So melakukan. now, Jadi he sekarang will speak in your spirit. dia akan bicara ke dalam rohmu. Amen. Is it very difficult to understand people? Susah nggak nih untuk ditangkap? Amen. This Susah is ya Bu ya. our experience. Semuanya ini kan bicara yang namanya Spending pengalaman. time before God. Kamu harus menghabiskan waktu lebih banyak di Learning dalam to kaki analyze. Tuhan. Belajar untuk mempekakan, menganalisa. Whether this voice is from God Oh or suara not. ini nih yang kita dengar ini nih suara Tuhan bukan. So that means Artinya the pruning process is the process that will bring you closer to bahwa God. proses daripada perapihan yang Allah Bapa lakukan buat hidup kita itu tuh sebenarnya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amen. Now this was this in verse 1. Yaitu ayat I ini am the satu true vine and katakan. the Father. Yaitu kembali lihat Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Amen. Have you heard this song in the Sunday school? Pernah nggak dengar yaitu lagu ini kan biasa suka dinyanyikan ya di Yesus. sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Amen. Yesus. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dari sekolah. Bayangin kalau anak yang sekecil-kecil gitu, dia kalau misalkan tiap waktu dengar lagu ini, kerekam nggak? Kerekam di dalam jiwanya. Kerekam nggak? Bahwa dia itu adalah apa? Ranting-ranting yang harus tinggal di pokoknya dan dia harus berbuah. Amen. That means Artinya, the song say, if you are in me, you will bear fruit. yaitu lagu itu sendiri aja mengatakan kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu pasti berbuah. Amen. Now people of God, Ma Tuhan. the part of the poor, what they call bearing the fruit, I will show you how God is very concerned about the fruit. Yaitu bagian dari proses berbuahnya ini. Di sini saya ingin tunjukkan kepada saudara kenapa kok Tuhan itu begitu peduli bahwa pohon itu harus menghasilkan buah. Why? Without the fruit, God says, I will not accept the tree. Kenapa? Karena Yesus katakan kalau pohon yang harusnya menghasilkan buah dia tidak berbuah, udah lebih baik dipotong aja dibuang gitu loh. Aku One gak akan day, terima. Jesus was walking towards Bethany. Satu hari kan Yesus berjalan yaitu menuju ke Betania. In Mark chapter 11, Di dalam yaitu Markus 11 verses 12 onwards, ya. dari ayatnya yaitu yang ke-12 dan seterusnya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, dan ia memberkatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa daripada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Amen. Now people of God. Ma Tuhan. Then the following verse 20. Lalu berikutnya lagi ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara yang tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Amen. Now I don't want to go that part. Saya nggak mau masuk ke ayat 22-23-nya. Now what Jesus is trying to say. Jadi apa maksudnya Yesus ingin sampaikan? Jesus was passing by, he was hungry, he saw the fig tree. Jadi Yesus itu lagi melintas keluar dari Betania itu, tapi dia lapar. And he looked at the fig tree. Dan dia lihat, oh di situ ada pohon ara. But interesting, Tetapi sangat menarik, the Bible says Alkitab katakan that it is not the season. bahwa pada waktu itu sebenarnya memang bukan musim pohon buah ara itu berbuah. It was not the season. Itu bukan musimnya. Now in verse, Di ayat yang ke-13 bagian yang terakhirnya. Memang bukan musim buah ara. Amen. Nah kalau nggak ada musim, pasti nggak berbuah. Kalau memang bukan musimnya tentu aja dia nggak berbuah kan? Alright. Benar gak? Itu salah pohon nggak? Apakah salah pohonnya? Atau mau salahin musimnya? Yang mana Pak? Then why did Jesus curse the tree? Jadi kenapa kok Yesus langsung kutukin itu pohon ara? Not fair ya.
Kalau kita baca begini aja, Yesus kayaknya nggak adil juga loh. Nggak adil dong. Udah tahu nggak musim. Sama aja kayak bukan musim duren nih. Minta duren lagi. Gimana? You ask Ibu, what do you call? Wati. Ibu Wati, musim tembakau kapan Bu? Kan Ibu tahu musimnya kan? Kan kita tahu ya, bulan ini sampai bulan inilah kurang lebih pasti paling tidak akan ada tembakau. Now, you go to the time where there is no musim, can you get the tembakau? Coba kalau yang namanya musim hujan, mungkin nggak kita dapat tembakau? Not fair kan? Jadi kan kalau memang dia nggak berbuah pada waktu musimnya yang dia bukan berbuah, sebenarnya kan adil kan? But the truth is, kenyataannya, the character of the tree, the fig tree, the character of the fig tree. Yeah. Jadi karakter daripada buah pohon ara ini, even there is no season, there will be at least 1 or 2 fruits. Jadi pohon ara ini mau musim atau tidak musimnya, dia itu paling tidak itu menghasilkan buah. Kalau di luar musimnya adalah paling mungkin 1, 2 gitu loh. 1, 2 or 3 mungkin somewhere. kecut ya, nggak mungkin rasanya nggak seperti kalau lagi berbuah gitu loh. Iyalah. Buah yang nggak ada kecut lah. Buah kecut iya pas asam. It will bear fruit. Pasti berbuah. Tapi Tapi maybe 1, 2 or 3 there. mungkin hanya ada buahnya tuh sedikit-sedikit 1, 2, 3. It will not be without any fruit. Jadi pohon ara itu sebenarnya nggak mungkin nggak ada 1 buah gitu loh. What is the Bible saying? Maksudnya Alkitab bilang apa? Your life and my life. Hidup saudara dan hidup saya. There is now no season that you don't bear fruit. Tidak ada juga yang namanya di dalam hidup kita mau musim atau tidak musimnya kamu tetap berbuah. The Bible says, Alkitab bilang, in season and out of season be in the spirit. apakah itu musimnya atau di luar musimnya tetaplah tinggal di dalam roh. That means you cannot say ini bukan musimnya. Artinya kita nggak bisa bilang ini bukan musimnya saya berbuah nih. And then why did Jesus curse? Lalu kenapa Yesus kutuk? Because you need to bear fruit. Karena memang kamu harusnya berbuah. So anybody who does not bear fruit, Jadi setiap orang yang tidak berbuah, the Bible say Alkitab bilang he will curse. akan dikutuk oleh Tuhan. And look at this now. Lihat ini. The Bible says Alkitab bilang it withered from the root down up to the top. yang anehnya ini pohon yang dikutuk, pohon ara yang dikutuk sama Yesus ini itu bisa langsung yang namanya kering itu tuh sampai ke akar-akarnya. Jadi bukan hanya pohon daunnya aja yang kering. Keringnya dari akar ke atas. Dari keringnya itu benar-benar dari akarnya sampai ke atas atau semuanya. Why? Kenapa? Because akar is where the life of the Karena kan akar ini kan adalah sumber di mana yang menjadi yaitu kehidupan pohon. Amen. Either you're rooted in Christ. Apakah kamu berakar di dalam That's Kristus? what the Bible says. Oleh karena itu, Be Yesus rooted kata, and grounded. oleh karena itu kan Alkitab katakan, kamu harusnya berakar dan berdasar di dalam Kristus. Amen. Hallelujah. That means Artinya, if you are berakar, that means harus berbuah. kalau memang kamu berakar, artinya kan kamu harusnya But berbuah. today the church is not berakar. Tetapi kan kalau zaman sekarang gereja itu kan tidak lagi berakar. Pendeta-pendeta bukan berakar. Mereka hanya pakai akal. Sekolah Alkitab bikin mereka pendeta bukan panggilan. Jadi kebanyakan kan kalau zaman sekarang ini ya pelayan Tuhan itu melayani itu karena gelarnya, karena lulusan sekolah Alkitab. Tapi bukan lagi kepada benar nggak dia masuk ke dalam pelayanan itu karena panggilan Tuhan. Ini problemnya. Karena apa? Ini yang bisa membawa problem. This is where the artificial come in. Dan disinilah yang namanya apa? Pohon-pohon yang palsu akan bermunculan. For example. Contohnya. Nah, the Bible teaches us that we must give our tithes. Bahwa Alkitab mengajarkan kita kalau kita harus mengembalikan perpuluhan kita. Tapi pengajaran yang baru, no need to give tithes. Tapi kan kalau saudara dengar dari media sosial itu banyak pengajaran yang bilang kita gak perlu lagi yang namanya mengembalikan perpuluhan. I was in a church and the pastor told me. Saya berada di satu gereja. I preach. Setelah saya khotbah. He said, how do you know what's happening in my church? Lalu penggembalanya tanya, loh bagaimana Bapak bisa tahu apa yang terjadi di dalam gereja kita? I said, I flow what the Lord tells me. Saya gak tahu, saya hanya mengalir apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Because why? Kenapa? In the church, 40% of the tithes drop. Kenapa? Karena di gerejanya mereka ini 40% yang namanya orang mengembalikan perpuluhan itu jadi drop. Hallelujah. Now people of God. Tuhan. Why? Kenapa? Dari pengajaran.
Because after teaching. Karena pengajaran. Sama siapa? PDT keluar dari sekolah Alkitab pakai akal. Mereka say, ini perjanjian baru nggak ada perpuluhan. That's what they say. Ya itu yang mereka bilang. Amen. No need, because in the New Testament there's no what you call place to give the tithes. Karena apa? Katanya di dalam perjanjian baru itu nggak pernah kan yang namanya kita diharuskan yaitu untuk mengembalikan perpuluhan. Benar ya Pak? Benar gak? Enggak juga, kenapa? Katanya mereka sekolah Alkitab Pak, tapi enggak baca Alkitab. Ih, ngeri kalau lihat gelar-gelarnya kan. Hah? Itu apa lagi? MTH PhD lagi. Ada depannya Dosen lagi. ada depannya profesor, dokter, insinyur, apa segala macam. Belakangnya ada MTH, apa aja lah sama saudara ambil aja gelarnya. Kenapa? Why is this happening? Kenapa kok ini terjadi? Because the devil want to destroy the church. Saudara harus ingat sih yaitu strategi si iblis ingin menghancurkan gereja Tuhan. Last time from the outside. Kalau dulu mereka apa? Pakai orang-orang di luar sana untuk menyerang gereja Tuhan. After some time, Setelah beberapa the waktu church. kan gereja kuat, tenang lagi. What did you say? Gereja kuat kan masih gak bisa diserang dari luar. Now what happened after that? Sekarang apa yang terjadi? After the church members begin to grow. Lalu setelah jemaat yaitu di gereja Half-baked. bertumbuh. Tapi bertumbuhnya karena apa? Setengah-setengah matang. Bukan bertobat dengan benar. Maksudnya setengah matang itu ya setengah dipanggang lah. Yang bertobatnya setengah-setengahan. Mereka diangkat jadi penetua atau Bahayanya kalau misalkan ya orang yang setengah-setengah matang ini terus diangkat lagi jadi penatua atau majelis atau diakon, diakonis. Duduk dengan Pak Pendeta, they argue. Kalau yang namanya meeting dengan Pak Gembala nanti apa? Argumentasi. Amin, bantah terus. Protes terus. What happened? Apa yang terjadi? Nggak bisa terima, keluar gereja. Nggak bisa terima? Ya udah, kita nggak setuju nih, nggak sepaham dengan gereja ini, keluar. Cari gereja lain. Cari gereja lain. Amin. Nah, people of God. Nah Tuhan. Remember Pak Yusa ya. Kalau orang datang dari gereja lain mau jadi anggota di sini, jangan terima. Jadi Pak Yusak ingat, kalau Jangan. tiba-tiba ada anggota jemaat dari gereja A, tiba-tiba nih masuk ke gereja sini nih Pak. Jangan langsung diterima Pak. Tanya kenapa? Tanya dulu, kenapa kamu pindah? Why did you come? Kenapa kamu datang? What's the problem? Problem kamu apa? If it is a theological and doctrinal problem, don't accept. Yaitu kalau karena yaitu apa perbedaan yaitu teologi ya ataupun yang namanya pengajarannya jangan langsung terima. Don't accept. Jangan terima. Because if they come, they will spoil the church. Karena apa? Nanti kalau misalkan mereka diterima, jangan-jangan mereka ini jadi ragi yang menghancurkan yaitu jemaat yang lain. Hallelujah. So people of God, Tuhan. be very careful of that. Jadi harus hati-hati. Now, the third stage, Yaitu tahapan yang ketiga. they come to the pulpit. Mereka sekarang masuk lagi yaitu ke atas mimbar. Amen. Orang sekolah, keluar dari sekolah, masuk sekolah Alkitab. No pengalaman what they call in the world. Orang yaitu masuk sekolah Alkitab, lulus dari sekolah Alkitab tapi nggak punya pengalaman yaitu di dunia. Mereka sebelum itu belum ada pengalaman di dunia. Sebelumnya mungkin mereka nggak punya pengalaman di dunia. They don't know what's the world. Mereka nggak tahu apa itu dunia. But they went to sekolah Alkitab, Mereka hanya sekolah Alkitab, come back, luar, then they become PDT, lalu jadi PDT. they use their head. Mereka hanya pakai otak mereka. Concordance di sini, concordance di sana. Ya mereka bilang yaitu Buku di sini, konkordidasi buku di di sini, sana. Alkitab ini bilang ini, buku ini bilang ini, buku itu bilang ini. Tanya mereka 1 jam bisa berlutut nggak? Nggak ada. Tanya orang yang mengajar itu, kamu ada nggak diam di bawah kaki Tuhan 1 Nggak jam? ada. Kapan terakhir puasa? Kapan terakhir kamu puasa di hadapan Tuhan? Kalau sekarang Ramadan 40 hari mereka puasa, kita berapa hari? Kalau mereka di luar sana aja bisa berpuasa 30 hari. Kita orang Kristen 1 tahun puasa berapa hari? Hah? Can you see that? So what happened? Jadi apa yang terjadi? Dipakai iblis. Orang-orang seperti ini yang akan dipakai oleh setan. Kenapa? Kenapa? They touch the tithes. Karena apa? Mereka sentuh aja yang namanya pengajaran yaitu perpuluhan. Kenapa? Kenapa? Because kalau you talk about perpuluhan, the church cannot grow. Kalau misalkan mereka berbicara tentang perpuluhan, gak usah mengembalikan perpuluhan, gereja Tuhan pasti tidak akan bertumbuh. Dana perluasan gereja. Am I right? Untuk meluaskan lagi Pak. Hah? Sekarang enggak lagi. Oh, I see. Nah, people of God, ya harus ada lagi. Luas lagi dong. Jangan sampai sini aja. Why? The kingdom must grow. Ya memang karena kerajaan Tuhan harusnya kan semakin berkembang. Now, I want to ask you. Saya mau tanya sama saudara. Now, in the church, the sound system and all that, where did you get from? Kalau misalkan di gereja ini yang namanya mau dapetin alat-alat musik, sound system ini, AC,
Yang Adik. namanya sistem semua ini ya, sound system. Ya, kamu dapat itu duduk di sound system semua itu dikasih gratis ya. Ya, bangku-bangkunya dari mana? Nggak beli Pak ya? Hah? Beli juga kan? Perlu uang juga kan? Uangnya dari mana? Ini strategis iblis supaya kamu nggak kasih perpuluhan. To destroy the church. Pernah nggak terpikir? Yaitu kalau sampai yang namanya jemaat tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan ke Tuhan. Lalu yang namanya gereja nggak punya penghasilan. Itu gimana? You Itu cannot kan do ministry. mana bisa lagi kita yang namanya melayani. Am I right? Am I right, people of God? Benar nggak Tuhan? That's where the curse is. Disitulah nanti The kutuk itu akan first turun. curse of mankind was because of disobedience. Bahwa kutuk pertama yang terjadi yaitu kepada umat manusia yang Allah sampaikan kepada manusia itu karena ketidaktaatannya. What was the curse? Apa sih kutuknya? In Genesis 3:17. Yaitu di dalam yaitu Kejadian 3 ayatnya yang ke-17. He says Dikatakan 3:17. yaitu Kejadian 3 ayatnya yang ke-17 katakan. Ah. Kalau firman-Nya kepada manusia itu karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, Aha. maka terkutuklah tanah karena engkau. Ah. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Amin. Jadi apa? Kehidupan jadi kutuk. Susah Kehidupan banget. kamu itu apa? Yaitu kalau dulu kan mungkin tanah dibilangnya kan tanah. Tanah itu kan mata pencarian mereka, itu jadi terkutuk. Ibu Wati kalau mau beli tanah untuk usaha tembakau, tanah apapun nggak apa-apa ya Bu? Nggak boleh kan? Harus tanahnya bagus kan? Nah, if that earth is cursed, what kind of fruit do you get? Jadi kalau misalkan gini, kita aja mau tanam sesuatu aja, kita tentu mau tanam di tanah yang subur kan. Nggak mungkin dong tanah yang jelek itu kita mau tanemin sesuatu kan. So God says, Sama juga kalau misalkan gini loh, kalau tanah itu udah terkutuk, gimana mata pencarian so kamu? God says to Adam, Jadi Tuhan bilang sama because Adam, of you, gara-gara your kamu, disobedience, kamu tidak taat. the earth is cursed. Jadi gara-gara kamunya, tanah ini yang jadi terkutuk. So whatever you take to eat Jadi apapun yang kita makan, is cursed. itu membawa kutuk. It brings curse to your body. Itu membawa kutuk buat tubuhmu. Amen. So God says, now I will pay you back. Sekarang aku mau kembaliin ke kamu. I will bless the cursing now. Aku akan balikan kutuk itu How? dengan We berkat go back gimana? to the book of Malachi chapter 3 verse 8. Yaitu kita lihat apa yang dikatakan Malaiki 3 ayatnya yang ke-8. He said, Dikatakan di dalam Malaiki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. the word is bukan menipu. Jadi sebenarnya terjemahannya itu bukan katakan menipu. In English the word is rob. Yaitu kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan yaitu bolehkah si manusia itu merampok Allah. Orang yang tidak kembalikan perpuluhan itu perampok. Jadi orang yang tidak mengembalikan. Saya katakan perpuluhan itu bukan kasih ke Tuhan tapi mengembalikan milik Tuhan. Mengembali. 100% belongs to God. God only asks 10%. Karena apa? Kan semua-muanya itu milik Tuhan. Gitu loh. Kita bukan kasih tapi kita hanya kembalikan aja. Tuhan gak minta banyak, dia hanya minta 10%. So God says, you give me 10%, Kamu kasih 10%, I will bless your land. aku akan berkati tanah kamu. I will Mata bless the work pencarian of your hand. kamu. Aku akan berkati pekerjaan I will tanganmu. bless your perusahaan. Aku akan berkati usaha kamu. I will bless everything that you do. Aku akan memberkati apapun yang kamu lakukan. Why? Kenapa? Because you obey me. Karena kamu prinsipnya mengembalikan perpuluhan itu karena Not because ketaatan God kita. wants the money. Bukan karena Tuhan mau duit kita. No. Tidak. He said, because you obey Oleh karena kamu taat, and you give it to him, kamu kembalikan ke dia. God says, Tuhan bilang, I will bless the land. aku berkati tanah ini. Amen. And God challenge you now. Dan Tuhan menantang saudara. Amen. And verse 9 says, Yaitu interesting. ayatnya ke-9 yaitu katakan. Ah. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih merampok aku. Ya kamu seluruh bangsa. You are cursed Kamu telah kena kutuk with a curse. dengan kutuk. Now God never cursed man. Allah itu tidak pernah mengutuk manusia. That is why Adam sinned against God. God did not curse Adam but the land. Oleh karena itu apa? Ketika Adam jatuh di dalam dosa, Allah tidak bisa mengutuk Adamnya langsung. Tapi Allah cuma bilang gara-gara kamu
aku kutuk tanahnya. Why? Kenapa? Because Adam had the image of God. Karena Adam itu memiliki gambaran Allah. He cannot curse himself. Allah gak mungkin dong kutukin dirinya sendiri. So, Jadi because of you, oleh karena kamu, the earth is cursed. tanah ini yang jadi terkutuk. Now God is saying, Sekarang Tuhan bilang, because your disobedience is so great, oleh karena apa? Ketidaktaatanmu itu begitu besar. now you are cursed. Kamu jadi kena kutuk. Meaning, Artinya, whatever you do, apapun yang kamu kerjakan, you will not prosper. kamu tidak akan jadi makmur. Oh, coba aja lah di mana-mana. Start anything you want. Kamu nggak bisa maju karena you are disobeying God. Apapun yang kamu mau kerjakan, selama kamu udah berontak sama Tuhan, kamu itu udah gak mau ikutin yaitu perintah Tuhan, tetap aja hidup kamu akan susah. Kemana-mana, you try anything pun nggak hasil. Kamu mau coba ini, coba ini, coba ini, coba ini. Ya mungkin kelihatannya ada, tiba-tiba gak ada hasil. Amin, kamu coba sampai tua. Nggak ada sukses. Kenapa Alan? They're not obedient to God. Karena mereka gak mau taat sama Tuhan. Amen. So people of God, Ma Tuhan, kenapa orang miskin makin lama makin miskin, Bu? Hah? Orang miskin say, aduh, we only have this one so little. How to give a tithe? jadi biasanya kan kalau orang yang miskin itu kan selalu berpikir gini, mau makan aja susah, mau gimana mau kembaliin perpuluhan ke Tuhan. Logic, Bu, ya. Kan kalau Wajar, kita kan? mau pikir secara logika itu masuk akal. Benar gak? Now, this is not a question of money. Kan saya katakan mengembalikan perpuluhan itu bukan soal uangnya. It's a question of obedience. Soal pertanyaannya, kamu mau ikutin gak? Mau taat enggak? Itu aja yang Tuhan mau lihat. Tuhan nggak mau lihat uang kamu taat kah? Tuhan itu tuh gak mau lihat nilai uangnya, tapi ketaatan kamunya itu loh. Mau Would you- taatin perintah dia. Would you submit? Kamu mau tunduk gak? Because you submit maybe ada kesusahan. Iya, waktu kamu memang tunduk sama Tuhan akan ada kesusahan. Yes, Tuhan tahu. Iya, tapi Tuhan itu tuh He tahu. knows. Tuhan tahu. Why? Kenapa? But God want to see. Tuhan mau lihat Will you be faithful? dalam kesusahan kamu mau setia atau enggak. And what will God do? Dan apa yang Tuhan lakukan? In the kesusahan, Di dalam He kesusahan, sees your faithfulness. dia lihat kesetiaan kamu, He opens you a new door. dia akan bukakan pintu buat kamu. Haleluya. Amin. Amin. 40 tahun sekarang saya nggak punya gaji, Bu. Saya melayani Tuhan, saya nggak punya gaji 40 tahun, Bu. Monthly nggak ada ya, Kalau bilang gaji bulanan, nggak ada. 40 tahun. 40 tahun. Already. How? Bagaimana? Faithful. Setia. Just be faithful. Setia aja. Waktu COVID nggak ada penghasilan. Waktu COVID saya nggak punya penghasilan. Never, no, don't go out and minister, no Karena charge. apa? Nggak bisa keluar pergi pelayanan. Kalau saya nggak ada pelayanan, saya nggak dapat, jujur, saya nggak dapat persembahan kasih. Saya mana ada penghasilan? 3 tahun. 3 tahun. So how do I survive? Bagaimana mau bertahan hidup? Tahun pertama, Tahun pertama, semua saving. semua tabungan. And what happened? Apa yang terjadi? My wife says, since we don't have ministry, no income coming in, we don't give tithes. Istri saya aja masih bilang, karena kita nggak punya penghasilan, masa COVID ini, ya udah kita kan artinya juga sebenarnya kan nggak perlu kasih perpuluhan. I said, no, Saya bilang enggak, we give. kita tetap kasih. Dia masih kasih kita nafas hidup. Tuhan masih kasih kita nafas gak? Masih He's still giving us life to live. Dia masih memberikan kita kehidupan kan? We share with Him lah. Ya udahlah, berbagilah sedikit. I give to God what belong. Jadi kembalikan kepada Tuhan apa yang jadi milik dia. Seperti yang dulu, how much I give tithes, the same amount. Jadi seberapapun yang namanya biasanya saya kasih setiap bulan kurang lebih sekian, saya sisihkan segitu juga. Oh, very tight. Ya tentu aja di satu sisi saya harus ikat pinggang lebih kencang lagi. Why? Kenapa? You must show your faithfulness to your God. Kamu hanya perlu menunjukkan kesetiaan kamu sama Tuhan. That's how you love Him. Kalau memang kamu bilang cinta sama dia, Amen. Give Him first. berikan apa yang jadi Orang milik miskin, dia. belajar dulu. Saya selalu ingatkan kepada orang miskin, jangan bilang saya nggak ada uang. 1000 pun di kantong kamu itu tetap uang. Jangan pernah kamu bilang kamu nggak ada. Give to Him.
tetap berikan. Maybe in 1 week you cannot eat 2 days. Nggak apa-apa. Mungkin yaitu apa, dalam waktu 1 minggu kamu jadi nggak bisa makan yang terbiasanya semakan sekali 2 kali. Ya udah mungkin minggu itu makannya apa? Sekali aja. Toh kan kamu nggak langsung mati kan? Tapi Tapi kamu memuliakan Tuhan kamu. Halo? This is the faith that we live in. bahwa inilah iman yang harusnya kita hidup di dalamnya. Amen. God watch you. Karena apapun perbuatan kita Tuhan awasi. He's watching you. Dia itu awasi kamu. My children in suffering and yet honor me. Yaitu apa? Walaupun anak-anakku di dalam penderitaan, dia masih mau menghormati aku. Itu aja yang Tuhan mau. I will honor him. Kita tetap harus menghormati dia. I think I must have shared with you how God honored me. Yaitu mungkin saya harus ceritakan kepada saudara bagaimana Tuhan menghormati During hidup COVID saya. time, ada yang kirim saya every month. Kan saya pernah sharingkan kan kepada saudara bahwa waktu COVID ya tiba-tiba ada orang kan yang kirim berkat tiap bulan $7,000 US. Tiap bulan. Bayangin itu tiap bulan loh Untuk 1 tahun. selama 1 tahun. Saya pelayanan pun gak dapat begitu Pak. Kita pelayanan mungkin ya maaf aja kalau siang malam tiap hari 30 hari aja dalam 1 bulan. Belum tentu bisa terima 105 juta loh. Tapi ini pemeliharaan Tuhan nggak ngapa-ngapain di rumah aja diam dikasih Tuhan. Kenapa? Why? Kenapa? Because God remember Karena Tuhan ingat your faithfulness. kamu kesetiaan kamu. And God says now I will show you my faithfulness. Kamu udah setia, sekarang giliran aku menunjukkan kesetiaanku padamu. Tuhan kita itu nggak buta, Tuhan bukan pelupa. Amen. Don't think ya. Some people say, oh I give the tithes to the church, I will make Pak Yusak rich. Ada mungkin orang yang berpikir ya jemaat ya, oh kalau saya memberikan perpuluhan kepada gereja ini nanti bikin kaya Pak Yusak. Itu pikiran bodoh. Itu orang bodoh, orang yang nggak baca Alkitab yang ngomong gitu. We give to God, not to Pak Yusak. Saya mau tanya, waktu kamu kembalikan bilang perpuluhan, emang kamu kasihnya mengembalikan perpuluhan Pak Yusak atau memberikan perpuluhan Tuhan? Haleluya. Dia pengelola. Pak Yusak itu cuma pengawas, pengelola di sini. Hanya pengelola aja. Amen. Now people of God. Tuhan. So that means Artinya, I give it to God. saya kasihnya ke Tuhan. So people of God. Tuhan. So what I'm saying is the teaching has become wrong today. Jadi maksudnya saya gini loh, hati-hatilah. Kalau saya tidak larang kamu mau dengar yang namanya pengajaran tuh di media sosial. Tapi hati-hatilah gitu. Karena banyak pengajaran itu kalau saudara nggak ngerti firman. Itu bisa membawa saudara tuh akan, saya mau ikutin. But Gitu. Tetapi your faithfulness will reward you. yaitu apa? Saudara harus ingat apapun yang kita lakukan. Kesetiaan kitalah yang membawa upah buat And hidup kita. verse 10. Yaitu ayat yang ke-10 katakan. Malachi 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah Ibu Wati kalau di rumah Ibu Wati berapa jendela adanya? Kalau saya mau tanya Ibu Wati di rumah punya berapa kamar dan berapa jendela Bu? Udah gak kehitung ya Bu ya? Mana saya tahu sih. Kalau di sini aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Why I ask that? Kenapa saya tanya? Because every room will have a window. Karena biasanya setiap kamar itu kan akan punya jendela. Benar ya Pak? Benar gak? I mean every room got a window. Biasanya kan setiap kamar punya jendela. Amen. Why? Kenapa? God says, Tuhan bilang, I will bless you. aku akan berkati How? kamu. Bagaimana? You give your tithes. Misalkan gini, saudara mengembalikan perpuluhan. Itu disimpan di Jadi satu kamar. Tuhan masukin ke kamar yang You give your offering. kamu kasih persembahan. It's in the offering bag. Itu Tuhan masukin ke apa? Ruangan yang You B. give to the poor. Kamu misalkan kasih kepada orang miskin. Another room. Tuhan masukin ke ruangan To C. the widows. Kepada janda-janda, To the ruangan ministry. D. Kepada pelayanan, ruangan E. To hamba Tuhan. Kepada hamba Tuhan, ruangan F. And you give to people help. Misalkan kamu menolong orang, Tuhan taruh lagi di dalam yaitu kamar yang lain lagi. And then one day you say, Ellen come and say, Tuhan, wabolwe, help me. Ya kalau misal suatu saat nanti Ellen kesusahan dalam keuangan. Berseru sama Tuhan, Tuhan Tolong. saya butuh ini, I tolong ini, saya butuh sekian. Tuhan tolong aku. Amen. You know what God will do? Saudara tahu apa yang Tuhan God lakukan? will see the room. Tuhan lihat dulu ruangan mana. Yang mana?
Oh, perpuluhan dikasih ya? Hah? Faithful ya? Kamu kasih nggak perpuluhan? Dari bulan ini harus kasih Tuhan. Jadi gini loh, kalau misalkan saudara berseru sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, yaitu Tuhan lihat dulu di ruangan mana kamu masih ada nilai Yang kredit. mana ada nilai kredit? Ibaratnya kayak gini loh. God cannot give you when you don't give Him. Ya, Tuhan gak mungkin bisa kembalikan ke kamu kalau kamu gak ada nilai kreditnya. Because the Bible says give and shall be given. Berilah maka akan diberikan kepadamu, kan firman Tuhan bilang. That's the principle. Itu prinsipnya. So when you give, God sees that. Jadi pada waktu kamu memberi, Tuhan lihat. Oh ya, okay, give Him. Jadi sama aja kalau saudara pergi nih, pergi ke bank. Kalau kamu gak nabung, pergilah ke ATM di sana BCA, tuh masukin tuh kartu, cek, keluar duit, enggak. Kalau kamu gak nabung di atas, apa yang mau diturunin? Haleluya. Benar nggak? Masuk akal nggak? Karena kan semua apa yang kita berikan itu kan sama aja tuh nilai kredit kita di hadapan dia. I am not just preaching, I'm practicing what I practice. I tell you. Saya gini loh, saya bukan hanya sekedar ajarin saudara teorinya aja. Saya praktekin sampai sekarang aja saya masih mengembalikan perpuluhan kok. Saya kasih untuk ini, saya kasih. My son give his tithing. Anak-anak saya juga memberi perpuluhan. They have to give. Mereka harus. Because I tell them, Karena saya kasih tahu mereka, honor your God. kamu harus bisa memuliakan Tuhanmu. Amen. Karena kita bilang Don't be memuliakan caught in the wrong Tuhan. teaching. Jadi jangan kamu terjerat dengan apa pengajaran yang salah. Jangan say, aduh susah bagaimana mau kasih. Jangan kamu bilang hidup saya udah susah gimana mau kasih. No. Jangan. Dalam kesusahan is the time where you honor your God. Yaitu di dalam kesusahan, di situ sebenarnya Tuhan mau lebih lihat lagi. Karena apa? Kalau kamu punya kelebihan, memberi gampang. Tapi kalau kamu gak punya, kamu memberi di situ baru lihat keseluruhan, That lihat kesetiaanmu. touch the heart of God. Itu yang sama seperti pemberian janda itu yang Tuhan lihat. I said that touch the heart of Ya God. itu yang menyentuh hatinya Tuhan. Amen. Why? Kenapa? Even in difficulty he honors me. Yaitu apa? Walaupun di dalam kesusahan dia masih memuliakan, menghormati Tuhan. I will honor him. Aku juga akan membalas menghormati mereka. I believe that's the reason why during COVID time God bless me. Jadi saya bisa bilang ya, itu mungkin salah satu alasannya juga kenapa Tuhan pada waktu masa COVID dia benar-benar memberkati saya. When every other people got no income. Pada waktu mungkin orang lain gak punya penghasilan. Many church closed down. Banyak gereja-gereja yang tutup. Many hamba Tuhan don't have money. Jadi banyak hamba Tuhan yang gak punya uang. But here, I get up, I go for my exercise, come back, makan tidur. Tuhan kasih uang, Pak. Tapi pada waktu COVID, saya apa? Bangun setelah selesai doa, selesai baca firman, saya masih bisa olahraga, masih pulang siang masih makan. Pokoknya di rumah aja dah, nikmatin. Tuhan masih kirim berkat tiap bulan. Haleluya. Oh, kelihatan sedih banget semuanya. Am I right? Benar Why? nggak? Kenapa? I experienced that. Ya kalau saya memang alami. So I never stop that from God. Jadi saya nggak pernah berhenti yaitu memberi kepada Tuhan. What must be given to God must be given. Jadi apapun yang memang milik Tuhan yang harus kita kembalikan ya kembalikanlah, jangan Don't mencuri. touch that. Jangan sentuh-sentuh. Kalau kamu nggak bisa, That is sacred for God. itu secret ya. Sacred. Secret. Sacred. Oh itu seperti sesuatu yang kudus gitu loh buat Amen. Tuhan. Give it back to Him. Jadi kembalikan, kalau kamu nggak bisa simpen, nggak bisa kumpulin jadi satu, sisihkan. Dapat berapa sedikit, cepat-cepat sisihkan But the people 10. say perjanjian baru nggak ada. Perpuluhannya. Ya banyak yang bilang, perjanjian baru nggak pernah yang namanya singgung-singgung perpuluhan. Siapa bilang? Read Matthew 23:23. Coba baca Injil Matius 23 yaitu ayatnya yang ke-23. Itu. Dikatakan yaitu Injil Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. The satu yang harus Jadi kalau saudara perhatikan di sini kan dikatakan, yaitu apa? Yesus sudah bilang nih, persepuluhan dari ini adas manis, jintan kamu bayar. Yang terpenting ini, yang 3 ini kamu abaikan. Tapi Yesus katakan yang satu pertama ini kamu harus lakukan, tapi yang lain kamu gak boleh abaikan. Kan jelas kan? Amen.
Very simple. Now they say, well, in the New Testament, no tithes are talked about. Oleh karena itu dikatakan memang perjanjian baru nggak bicara langsung tentang perpuluhan. Peter never talk about it, Paul never talk Kenapa about it. kok rasul-rasul tidak pernah menyinggung tentang perpuluhan? Kenapa? 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 You know why? Because the believers, the first believers were Christians, were Jews. Karena saudara harus tahu latar belakang yaitu sejarah, yaitu kekristenan pertama itu pada waktu yang disebut di Korintus ya. Orang pertama kali disebut Kristen gitu kan. Itu kan di Kristian itu kan dibilang itu awal mulanya mereka adalah orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi. Amen. Who? They were all, Yaitu dikatakan di Jews. Kisah Para Rasul 2. Itu Amen. mereka orang Yahudi. they were Jews. Mereka ini semuanya sebenarnya orang Yahudi. They have nothing, they have no problem giving their tithes. Jadi saudara harus tahu, kalau saudara ketemu sama orang Yahudi, ya orang Israel, saudara kalau mau ngomong perpuluhan buat mereka nggak masalah, karena dari dulu mereka udah tahu di hukum Taurat udah diajarkan. They, Gitu loh. they have to send the tithes at least once in 3 years. Bahkan aja mereka sampai sekarang ya, itu kalau orang Israel yang terpencar, orang Yahudi yang tinggal di luar yaitu Israel, mereka itu maksimum paling lama 3 tahun sekali harus pulang ke Israel untuk membawa So perpuluhan mereka. during the day of Pentecost, Jadi pada waktu hari Pentakosta, they were all there. mereka semua ngumpul. Who are these people? Siapa orang-orang ini? Look at Acts chapter 2. Lihat apa yang dikatakan Kisah And Para verse- Rasul 2 verse ayatnya yang 8. ke-9. Ah, Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ah. Firgia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ah. Baik yang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Amen. Who are these people? Siapa mereka ini? These are Jews in different countries. Jadi mereka ini adalah orang-orang Yahudi atau bangsa Israel yang terpencar. Kayak misalkan sama aja gitu loh. Kan ada orang Israel yang mungkin tinggal di Indonesia, tinggal di Asia, tinggal di mana gitu loh. For the Pentecost. Jadi mereka itu datang berkumpul semuanya pada waktu hari pencurahan Roh Kudus To bring Pentakosta. their tithes along. Untuk membawa perpuluhan mereka. So that's why they are there. Oleh karena itu mereka ngumpul di situ. So they were giving tithes. Jadi mereka mengembalikan perpuluhan The mereka. first church had no problem giving tithes. Jadi buat gereja mula-mula buat mereka nggak problem Giving tithes. mengembalikan perpuluhan. But they have problem giving offering. Tetapi mereka punya problem di dalam memberikan persembahan lain. Amen. That's why Paul had to call for the people to help the poor. Oleh karena itu kenapa Rasul Paulus untuk mengingatkan kepada mereka kamu harus memperhatikan yaitu apa orang-orang miskin. And he tells the Thessalonian church, Bahkan Rasul Paulus memberitahukan kepada sidang jemaat di you Tesalonika. gave help selflessly. Yaitu kamu memberi itu tanpa lelah. Amen. Now people have got. Ma Tuhan. So Jadi giving what you call tithes is no problem for them. jadi memberikan perpuluhan itu buat mereka itu juga bukan But problem. offering was a problem. Tetapi persembahan yang lain itu ada problemnya. That's why it's written in the New Testament. Itu sebabnya kenapa di dalam perjanjian baru nggak disinggung-singgung lagi, nggak So people of dibicarakan. God, Ma Tuhan. Why? Kenapa? Because the false wine will teach you the false teaching. Kenapa? Karena pokok anggur yang palsu itu bisa mengajarkan saudara pengajaran yang palsu juga. Okay? You want to continue or stop here tomorrow to be continued? Saudara mau saya berhenti di sini atau besok kita lanjutkan? Ntar otak saudara mendidih kalau enggak. Now let me finish at least 1 or 2 verse ya. Ya, selesain 1-2 ayat dulu. Nah, Kasihan saudara udah Nanti what you call cannot sleep at night. termalam jadi nggak bisa. Maksudnya itu diajarkan supaya kamu tuh lakukan aja deh ikut firman Tuhan. Tuhan kita bukan hanya Tuhan perjanjian baru kan. Sorry ya, ini bukan pesan-pesan sponsor ya. Jadi saya minta maaf ini bukan Pak Yusak suruh sampaikan suruh bicara perpuluhan. Nggak ada ya, saya nggak pernah ngomong-ngomong sama Pak Yusak. Saya masuk sini baru ketemu Bapak. Saya juga baru kesini ketemu sama Pak Yusak di sini aja. Haleluya. So ini bukan pesan-pesan sponsor. Ini pesan-pesan dari atas. Haleluya. Tuhan yang mau bangun gereja dia. Now, Bukan look kita. at what he said in verse Lihat 2. apa yang dikatakan ayat kedua. Kembali lihat Yohanes 15 ayat 2. Ah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amen. What he said? Apa yang dikatakan? Every branch in me that does not bear fruit, Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah he cuts away. dipotong. Amen. Dipotong kemana? Where does he throw that? Kalau udah dipotong mau dibuang kemana? Look at Matthew chapter 15 verse 13. Lihat yang dikatakan di dalam Injil Matius. Matthew 15. 15:13. Injil Matius 15 ayatnya yang ke-13. Injil Matius 15 yaitu ayatnya yang ke-13 katakan.
Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Amin. Cabut dari mana? Bukan hanya potong, cabut dari akar-akarnya. Bahkan Yesus sendiri bilang, pohon, kalau pohon itu nggak ditanam sama Bapakku, cabut. Bukan hanya dipotong aja, cabut sampai akar-akarnya. Amen. And chapter 13 and verse 12. Yaitu di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-12 katakan. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amen. Will be taken away from him. Akan diambil. Amen. Now people of God, that means where are they thrown to? Where are they thrown to? Mereka akan dilempar kemana? The Bible says Alkitab bilang. in John 15:16. Yaitu kalau kita kembali lihat di dalam Injil Yohanes 15 ayat ke-6 dikatakan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Amen. Api mana ini? Celaka. Bukan api nakal ya. Haleluya. Api neraka. Aduh, siapa ini Pak? Orang ini masuk ke gereja. Jadi They were in the church. Jadi jangan anggap ini bicara tentang yaitu orang di luar. Ini adalah apa? Pohon di mana ini ranting-rantingnya Amen. yang udah nempel sama pokok anggurnya nih. Kalau nggak berbuah aja udah dipotong, dibuang. Amin. Mereka di gereja. Artinya kan bicara orang di dalam gereja. Jujur. Amin. Involved in the ministry. Terlibat dalam pelayanan. But Tetapi nggak berbuah. nggak berbuah. Have you come across people say, once your child is married, after 1 year they ask, any sign of any baby? Pernah dengar nggak? Biasanya kan kalau orang tua, kalau anaknya itu sudah menikah, udah lewat 1 tahun aja menikah ya mungkin belum punya anak kan ditanya, udah ada tanda-tanda mau punya anak gak? Pernah nggak? Biasanya orang tua begitu gak? Meaning? Atau mungkin mikirin gitu loh. Meaning Artinya, berbuah. maksudnya kan kamu di dalam perkawinan kamu berbuah gak? Physically you must bear fruit. Spiritually you must bear fruit. Jadi berbicara berbuah ini bukan hanya berbicara yaitu apa? Buah rohani aja. Tapi kita harus bisa berbuah juga secara fisik, Amen. secara jasmani. God wants us to bear fruit, Tuhan juga mau kita berbuah. not to be single. Jadi bukan hanya But of yaitu course there sendirian. are some people God created not to have children. Tetapi memang ada orang-orang di dalam dunia ini yang memang Tuhan yaitu apa? Ciptakan supaya mereka itu gak memiliki keturunan. No. God said, I want you to be like that. Karena memang Tuhan bilang aku mau hidup kamu begitu. Ada. Ada juga. I'm not talking about them. Jadi saya bukan bicara seperti orang-orang itu. But I'm talking about people who are walking with God. Tetapi saya berbicara yaitu tentang orang-orang yang berjalan di dalam So if Tuhan. I ask you, Kalau saya tanya sama saudara. ini when the tree bear fruit, does the tree bear fruit for itself? Pada waktu sebuah pohon berbuah. Apakah pohon itu berbuah untuk pohon itu sendiri? Oh, enggak ya Bu. Oh di Pamekasan enggak begitu ya. Oh, jadi buahnya untuk siapa? Jadi Orang. sebuah pohon itu kan berbuah itu kan untuk dinikmati atau dilihat oleh siapa? Dinikmati oleh orang lain kan? Very unfair kan? Sebenarnya nggak adil juga ya, orang dia yang punya buah kok dia yang punya, kok orang lain yang nikmatin. Hallelujah. That is why the Bible says you live a selfless life. Oleh karena itu kan Alkitab mengajarkan kita kamu harus hidup itu tuh hidup yang berkorban. Nggak Amen. mikirin diri sendiri maksudnya. Artinya Has anybody been blessed by your life? apakah sudah ada orang yang karena kehidupan kamu orang lain diberkati? Can anybody come and say, because of you what I am today? Pernah nggak ada orang yang datang ke kamu dan bilang gara-gara kamu ya hidup jadi saya jadi seperti sekarang ini loh. Maksudnya lebih baik ya bukan yang lebih buruk gitu loh. Ada nggak? Ada nggak? Uncle Mutu? Ada nggak? juga kan gara-gara orang gara-gara hidup dia bisa bikin buruk gitu loh. Amen. Tapi ini yang baik maksudnya yang positif. Ibu Wati, I know she helped many people. Nah, kalau Ibu Wati saya tahu mungkin Ibu Wati banyak menolong orang. Hallelujah. The people will say, oh Ibu Wati, luar biasa. Nah, I give you one witness ya. Saya kasih satu yaitu kesaksian. Ibu Lili, mamanya. Orang luar biasa, belum terima Tuhan Yesus loh. Everybody in the apartment know her. From the person who swim, the person who mop, the person who clean, angkat sampah. Semua orang tahu, kenal dia.
Jadi ibu saya waktu itu belum terima Tuhan ya. Itu loh. Ah. Jadi tinggal di apartemen, jadi yang namanya satpam lah, tukang bersih-bersih lah, tukang sayur di depan sana lah, tukang apa aja di sana lah. Semua. Kenal. Waktu Kenal dia sama meninggal, semua ini yang menangis. Waktu mereka tanya gitu, kemana gitu mama saya bilang sudah meninggal. Sedih, nangis gitu Mereka mereka. nangis, bukan keluarga. Bukan orang Kristen juga. Iya, yang nangis itu ya nggak ada hubungan keluarga sama saya. Mereka juga ya bukannya Kenapa? orang Kristen. Kenapa? Mereka makan buah dari hidupnya. Amen. So like ask yourself today. Jadi kalau saudara tanya pada dirimu sendiri, Amen. Have you given life to people? apakah kamu sudah memberikan yaitu apa? Jadi buah hidup kamu tuh dinikmati oleh orang lain. Other people are blessed by your life Jadi orang lain bisa diberkati oleh karena hidup kamu. because of you. Oleh karena kamu. They are better, Jadi hidup mereka jadi lebih or they baik. become a Christian, Atau mereka jadi orang or they went Kristen. to a better place. Atau mereka jadi hidupnya lebih baik And they can say, lagi. today I'm living because of you. Mereka bisa berkata, hari ini saya bisa hidup enak atau hidupnya lebih baik karena kamu. I must tell you there are many people I come across. Jadi saya bisa kasih tahu saya banyak orang yang saya alami ya. Last week we were in Ngabang. Minggu lalu kami berada di Ngabang, Tahu nggak Kalimantan. Bu Ngabangnya di mana? Abang saya tahu Ngabang di mana. Ngabang di Kalimantan Kalimantan Barat. Barat. Tapi Haleluya. masih 4 Semuanya jam. orang-orang Dayak. Jadi di situ memang mayoritas adalah orang Dayak. So I was staying in a hotel. Saya tinggal di hotel, I came down for breakfast. saya turun sarapan. And the brother who arranged the meeting was sitting having breakfast with us. Jadi orang yang bawa-bawa kami, antar kami gitu loh ke pelayanan, dia duduk. Saya selalu ajakkan, ayo sarapan sama-sama. Suddenly one man and his wife came down Tiba-tiba ada to have yaitu, breakfast. ada satu orang bapak ya dengan istrinya turun sama-sama makan juga sarapan pagi. Itu hamba Tuhan juga Pak. Lalu orang yang bawa kita bilang dia hamba Tuhan juga. Also he passed me, I stood up. Jadi ya karena dia hamba Tuhan ya, jadi pas dia lewat ya saya bangun. I shook hands. Saya kasih salam dong. So I said, ini so and so, tell me your hamba Tuhan. Jadi dia bilang, oh saya bilang, dia bilang bahwa Bapak adalah seorang hamba Tuhan. Oh ya, tapi siapa bapak itu? So when we told him, yeah, oh, he knows me. He Jadi knows him. pas waktu saya kasih tahu ya, dia bilang, oh ya Pak Mutu ya? Dia tanya. Pak Mutu pernah khotbah di Jakarta ya? Dia berbalik Di nanya. Rehoboth dulu ya? No, Hah, apa? rem. Rem. I said, ya pernah, yes. Wah, Bapak. I always listen to you. I am what I am because of you. Dia bilang, saya suka dulu dengerin khotbah Pak Mutu di gereja ini. Dia bilang, ya sekarang dia udah jadi penginjil. Ya, dia karena kebetulan orang Kalimantan, jadi dia menginjili orang-orang Kalimantan juga. Saya begini ya karena saya dengar khotbah. Because of you. Oleh karena kamu, Because of you. oleh karena kamu. Can anybody say that? Bisa nggak ada orang yang bilang, Because of you, oleh karena kamu, I'm what I am now. saya jadi sebagaimana saya adanya. Itu artinya kita sudah berbuah. Artinya kan di situ kita sudah berbuah. Your life is tasty. Artinya hidup kita itu ada cita Your rasa. life is worthy. Hidup kita itu layak lah. You are bearing fruit now. Kita itu berbuah. Amen. Now people of God, Pak Tuhan. that's a tree that does not bear fruit will get stoned, or the one without fruit. Jadi kebanyakan pohon yang suka ditimpukin pakai batu, yang suka mau dicuriin buah-buahnya itu yang berbuah atau yang gak berbuah? Hah? Kenapa Bu? Aneh ya, yang jelek didiemin aja gak ada yang mau lihat. Giliran yang berbuah, aduh ditimpukin supaya jatuh buahnya. Nah kalau kamu berbuah itu terjadi. Jadi jangan salah, kalau hidup kamu diangkat Tuhan, diberkati, kamu bisa menjadi berkat, kamu Amen. berbuah People banyak. will talk all kinds of things. Jadi ibaratnya kalau ada yang nimpuk kamu pakai ngomongan, ya biasalah Amen. itu. Dulu saya nggak bisa tidur kalau dengar begitu. Kalau Pak Mutu, kalau diomongin orang nggak bisa tidur. Now, Sekarang saya sih nggak peduli lah orang mau ngomong apa gitu loh. because why? Kenapa? Because I know who I am before my God. Karena yang penting saya tahu gitu loh. Saya di hadapan Tuhan itu seperti apa. Jadi kalau orang ngomongin kita, saya prinsipnya dengerin aja kalau memang dia bilang seperti itu. Kalau saya nggak seperti itu, ya udah nggak usah Saya- ditanggepin. Tapi saya kalau ya dengar- kita bertobat. I go before God and search myself.
Ya, saya selidikin diri kita gitu loh maksudnya. Di hadapan Tuhan. Kalau dia ngomong benar, Kalau misalkan si A bilang selentingan, oh begini gini gini dia orangnya begini gini gini. Ya kita koreksi diri, yang diomonginnya benar enggak? saya bertobat. Kalau iya, ya bertobat. Kalau enggak, Kalau enggak, cepet-cepet. Kalau enggak, cepet-cepet kebas. enggak usah keluar. berpikir. Jangan dibawa masuk itu sampah ke dalam pikiran kamu. Ibu jangan berpikir-pikir apa mereka ngomong. Amin. Saya nggak mau gara-gara ngomongan dia, saya nggak diberkati. Benar gak? Karena kalau ngomongannya dia sampai nyangkut ke sini kamu mikirin, kamu benci, kamu benci. Ellen ada Akhirnya juga nggak orang diberkati, ngomong kan? kamu. Hah, kamu ngomongin juga? Hah? Belum. Kamu belum berbuah sih. Sudah Haleluya. dong, ya. Baru only the bud is Bo, coming out. Katanya baru kuncupnya aja ini. Haleluya. Jadi belajar dulu, nanti kalau udah sampai tahapan di So situ, you bear more fruit. ya jangan kaget gitu loh. Kalau kamu menghasilkan lebih banyak buah lagi, Lebih buah lagi, lebih lagi digenat. kalau lebih banyak buahnya bukan hanya ditimpuk-timpuk, jala tuh ya pakai apa ya, galak ya disodok-sodok. Haleluya. So people Oh like that. dicuri-curi. So remember, Jadi if ingat. you bear fruit, Kalau kamu menghasilkan buah, don't be proud and say saya diurapi juga Tuhan. jangan langsung yang namanya banggain diri atau sombong. Jangan merasa, oh saya diberkati Tuhan, saya dipakai Tuhan, saya ini. Saya Jangan. diurapi Tuhan. Apa ya? Jangan bangga. Amin. God give you the tool to serve Him. Ya kalau kamu memang dikasih karunia, urapan, ya puji Tuhan pakailah itu untuk melayani. Amin. Pakai itu pelayanan Tuhan. Jangan dianggap itu sebagai satu kesombongan gitu. So that you can become a blessing. Supaya kamu bisa jadi berkat buat yang So how do lain. you reach the people around here? Jadi bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang di sekeliling kita. Amen. Now how? Very simple. Only way. Berbuah. Yaitu dari cara apa? Berbuat dululah kita. When you berbuah, dia say, kok kenapa kamu begini ya? Karena apa? Kalau hidup kita berbuah, orang kan baru bisa liatin, mereka kan akan tanya, kok kamu kok bisa begini? Kok beda ya? Kok kamu beda? How come ya? Kok bisa? Then you share them the Jesus. Baru kan setelah itu kita punya kesaksian yang kita bisa bagikan ke mereka. Amen. That's what I tell my neighbors. Itu juga yang saya kasih tahu ke tetangga saya. They say, oh you live in such a good house, you must be doing good business. Jadi dia mereka tanya, oh tinggal di rumah yang begini bagus, pasti kamu wah punya bisnis yang bagus ya? I say, yeah. Iya, Saya bisnis surga. saya bisnis kerajaan surga. Oh, bagaimana? They ask me, how is that business? Gimana jalanin bisnis itu? I say, we make appointment, kita makan, kita bicara. Udah ya nanti kita ketemu makan siang aja kita ngobrol. So makan, Sambil makan, saya bicara Tuhan Yesus. iya kita baru bisa sharingin Tuhan Yesus. Gini loh, kita bisa sharing ceritakan kepada orang lain. Satu, dua, apapun yang kita tabur pasti akan kena ke mereka. Amen. So people have got, Jadi that ingat. means you must bear fruit. Jadi apapun itu kamu harus berbuah. Now, in so many years as a Christian, Pardon? in so many years as a Christian, Sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. berbuah enggak? Jadi kita harus tanya, kita udah berbuah belum? Ask myself. Kita harus tanya diri kita masing-masing. Why? Kenapa? Because the danger is, if I don't bear fruit, it's going to cut and throw me in the Karena apa? fire. Bahayanya itu Yesus sudah jelas-jelas katakan ayat yang keduanya. Pokoknya kalau kamu nggak berbuah udah langsung dipotong. Ayatnya 6 bilang buang, campakin aja ke dalam api. Api apa? Bukan bikin barbecue. Haleluya. Neraka. Amen. So people have got. Nah Tuhan, The paradox is masuk gereja tapi land in hell. nggak mau dong. Kita udah rajin ke gereja, rajin ibadah, ya. Rajinlah melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tapi masa nanti yang namanya udah tutup mata, tau-taunya sampainya di bawah. Nanti salah naik kereta gimana? Uncle Mutu? You get it? Halo Adi. Jangan garu kepala. Dia garu lagi hidung lagi. Amen. We must ask. Jadi kita harus benar-benar If we don't tanya. ask, we just read, then we are not getting closer to God. Jadi kalau kita ini nggak tanya sama diri kita nggak mau mikirin gitu loh diri kita cuma sekedar ya datang beribadah aja. Nanti
pada akhirnya ya kita nggak bisa dekat dengan Tuhan. You become egoist. Kita hanya jadi orang Kristen luarnya aja tapi masih bisa So egois. that means Artinya, people who go to heaven cannot go to heaven if they don't bear fruit. jadi orang yang bisa masuk ke surga itu adalah orang Kristen yang hidupnya harus berbuah. Jadi kalau nggak ada buah, udah nggak ada pilihan, udah potong pakai kapak, campakin ke dalam api. Nah, disinilah gembala-gembala yang dosa, Pak. Berdosa. The guy doesn't come to church. Disinilah kadang-kadang jemaat paksain Huh? gembala saudara jadi berdosa. Don't come to church well. Misalkan gini loh, si A ke gereja aja bolong-bolong, Amen. Don't read the Bible. nggak baca Alkitab. Ataupun datang pun egois. Ya datang pun juga hidupnya sama maunya lah, egois. Udah mati. Misalkan dia mati si A. Bawanya tutup peti ya. Whatever they call Ya, it. pada acara penghiburan lah. Penghiburan, Pak Pendeta harus bilang. Kan biasanya mungkin gembalanya yang diminta kan. Amin. Gembala bilang, Tuhan inilah hambamu. Tuhan bilang, kapan dia hamba saya? Bukan hamba, inilah anakku. Ah, ini Biasanya kan ya. anakmu. Tuhan terimalah dia, ini anakmu, terimalah dia di sisimu. Tuhan bilang, kapan dia anak Kapan saya? dia jadi anak saya kata tuh. Orang ini enggak Alkitab aja belum habis baca. Belum habis baca Alkitab udah mau pulang ke surga. Mana bisa? Amin? Kok nggak ada amin sih? Serba salah. Nanti kalau gembalanya bilang, Tuhan lihat ya dia ya. Baca ke gereja bolong-bolong nih. Kalau saya khotbah begitu hari itu saya khotbah benar. Kan kita maunya sampaikan yang benar dong. Keluarganya marah, nggak terima. Ya, Tuhan maafin dia Tuhan. Waktu dia hidup ini. Waktu dia hidup, kan dia cuma jadi Kristen yang napas. Yang datang ke gerejanya Natal dan Paskah. Amin. Itu Maaf saya ya. sebut Kristen napas. Ya, Tuhan. Natal dan Paskah. And the person he left behind the family, at least save them, Lord. Kita ngomong jujur misalkan paling tidak biarlah Tuhan hidup dia jadi contoh supaya keluarga yang ditinggalkan tidak seperti dia. Marah kan keluarganya? Tapi kita mau ngomong jujur salah lagi. Ya itu di tempatnya gembala dibikin. Makanya saya bilang kadang-kadang apa jemaat itu Kasihan maksain gembalanya jadi berdosa. Kenapa? Kenapa? Dia Mau udah gak tahu. mau harus ngomong seperti bohong-bohong. Amin. Gembala udah tahu pasti orang ini masuk neraka. Jujur ya Pak Yusak ya kadang-kadang kita tahu ya. Gimana gitu loh. Aduh, people. Kadang-kadang orang Kristen ini ya nggak mau terima kebenaran. Orang Kristen di situ udah jadi kambing-kambing. Bukan jadi domba, bukan nurut lagi. So people have got. Tuhan. Let me finish here. Ya. Saya selesaikan di sini. But Tapi in verse 5. ayatnya yang kelima ya, kita lihat ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. So how can you berbuah? Jadi bagaimana kita bisa berbuah? If he abides in me. Karena syaratnya memang udah dia bilang. Barang siapa tinggal di dalam aku, akunya di dalam dia. Dia berbuah banyak. Bukan hanya berbuah banyak. Amen. That first I will continue tomorrow. Jadi ayat ini mau saya lanjutkan besok. And he says here, for without me you can do nothing. Amin. Karena memang Tuhan udah dibilang, tanpa aku kamu gak bisa berbuat apa-apa ya. Ellen benar ya? Jangan bohong lah yuk. Jadi ini ayat kan udah jelas banget kan. Yesus udah bilang, ingat loh, tanpa aku kamu gak bisa berbuat Waktu kita apa-apa. masih muda, tanpa Tuhan kita bisa apapun. Kalau lagi masih jiwa muda, tanpa Tuhan, anything bisa. tanpa Tuhan juga merasa saya kuat, saya mampu, saya bisa. Kan belum tentu perlu Tuhan gitu loh. Kalau tanya Pak Ibu Wati sekarang, Ibu bagaimana sekarang ya? Kalau mau tanya Ibu Wati, Pak Kosen ya, Bapak gimana? Dulunya kita gigi 5 ya Bu ya. Iya, after some time turun ke gigi 4 ya. Sekarang gigi 3 ya Pak ya? 2. 2, itu karena nggak punya gigi lagi. Ini kehidupan manusia. Ya, Amen. kehidupan manusia itu kan kenyataannya seperti itu. Amen. The more you go, the more you realize, without you I can do nothing. Benar loh, semakin kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, semakin kita akan menyadari bahwa tanpa Tuhan memang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ibu Wati rasa begitu Pak?
Saya terasa tiap hari, Bang. You Jadi know what? bukan karena kemampuan kekuatan kita, Bukan. bukan. Kekuatan kita hanya terbatas. Kan segala sesuatu dalam hidup kita itu ada batasannya kan. Mau kekuatan kita, kemampuan kita ada batasannya. Amen. That's where the grace come in. Oleh karena itu apa? Di saat kita udah gak mampu, baru Tuhan janji, nih ya aku tambahkan kasih karuniaku ke atas kamu. Tomorrow I will show you. Jadi besok saya akan kasih lihat kepada How? saudara bagaimana In my weakness, di dalam kelemahan kita, His strength becomes. yaitu apa? Kekuatan Tuhan baru lebih nyata kelihatan. Aduh, then you want Him more. Jadi apa? Di saat itulah baru kita, aduh pengen lebih dekat lagi. Pengen lebih dekat. Kita seperti jadi anak kecil. Coba perhatikan aja dah. Kalau hidup kita lagi enak-enak gak punya problem ya. Kan cari Tuhannya itu ya asal aja. Tapi giliran ada problem, kan kita di situ baru bisa lihat tangan Tuhan benar-benar nolong kita. Kita makin lari lebih dekat lagi sama dia. Gak kepengen lepas kan? You know why God loved Moses? Jadi kenapa yaitu Tuhan begitu sangat mengasihi Musa. Moses everything tanya Tuhan. Musa sedikit-sedikit minta nasihat sama Tuhan. Dia nggak pernah ambil keputusan before he went to God. Jadi dia gak pernah mau ambil keputusan sendiri tanpa tanya sama Tuhannya. Everything. Apapun. So much so God says, He's my friend. Sampai-sampai Tuhan sendiri yang bilang, Musa itu sahabatku. Everything. Semuanya. Siapa? Musa. And who's Musa? Siapa Musa? The heir of the throne of Egypt. Musa dulunya siapa? Dia itu pewaris tata kerajaan Firaun. Man who had power, Oh, orang yang benar-benar punya who kuasa, had authority. punya otoritas. Now, Sekarang he realized his power and authority is nothing before God. baru setelah gak ada apa-apanya dia menyadari, oh iya, bahwa semua kuasa otoritas itu tuh gak ada apa-apanya, yaitu tanpa Tuhan. Dia belajar di sana. Orang baru bisa belajar itu dari kesusahannya. Haleluya. Nah, people of God, Ma Tuhan, itu karenanya Tuhan gak mau dia hidup lama sampai tua baru mati. Tuhan mau dia masih kuat. dibawa pulang. Amen. So don't think that people who die young, God does not know them. Jadi jangan saudara pikir ya, oh orang yang mati muda itu Tuhan gak tahu. Amen. No. Tidak, Because karena if they walk forth faithfully to God, young God says, I want you back home. ya kalau memang dia dari muda udah setia sama Tuhan, kan Tuhan yang tahu akhir hidup seseorang. Ya lebih baik mungkin dia dibawa pulangnya saat ini. Karena Tuhan tahu dia akan bersama dengan dia. Daripada Haleluya. nanti kayak Hizkia ditambahin 15 tahun, kacau balau hidupnya kan. Aduh, ibu 15 tahun itu berantem hidupnya. Udah enak-enak dipanggil pulang, dia gak mau minta perpanjang. Perpanjangan hidupnya lebih kacau, Inilah akhirnya orang kita Kristen, gak tahu. kadang-kadang orang sudah ICU ya. Oh, gak bisa bernafas lagi. Mau hidup, dia harus hidup lagi katanya. Saya tanya Tuhan, Tuhan ini orang harus pulang atau hidup? Kadang-kadang Tuhan bilang, I'm taking home. Ya, Tuhan itu kan Banyak. harga. Tuhan Saya itu doa kan orang menghargai kehendak orang gitu loh. Jadi udah waktunya Tuhan mau ambil pulang, keluarganya tahan-tahan, minta kesembuhan. Amen. Not all kesembuhan will take you to heaven. Jadi saudara harus ingat, tidak semua kesembuhan juga yang kamu alami secara fisik bisa membawa kamu ke surga juga. Amen. But Tetapi, kalau kita berbuah, God will not allow you to suffer. yaitu apa? Kalau kamu berbuah, Tuhan tidak akan izinkan kamu menderita. He will take you home. Yaitu apa? Dia akan membawa kamu pulang. Jadi penderitaan kamu ada tapi tidak akan melampaui batas kamu. Amen. So people of God, Jadi Tuhan, tomorrow besok come prepared. datang persiapkan diri. Amen. Read those verse 5. Kalau bisa baca dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Let's finish that and we will continue tomorrow. Jadi kalau saudara baca, bacanya jangan sekedar baca. Baca kata demi kata supaya saudara tahu. Jangan sekadar baca, pakai kacamata dan baca. Haleluya. Amen. God bless you all. Ya, Tuhan memberkati saudara semua. Let us pray. Mari kita